dari seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini secara virtual. Semoga jaringan terkoneksi dengan baik. Selanjutnya kami juga mengingatkan karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, kami sangat berterima kasih kepada seluruh hadirin yang terus menjaga dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya kita berharap wabah pandemi ini bisa segera berlalu dan kita dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Selanjutnya mengingat acara akan segera kita mulai, berkenan kepada seluruh hadirin yang menggunakan ponsel atau alat komunikasi lainnya untuk dapat dialih getarkan. Terima kasih. Yang terhormat Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh, Ketua DPR Aceh atau yang mewakili, Kepala Kepolisian Daerah Aceh atau yang mewakili, Panglima Kodam Iskandar Muda atau yang mewakili, Rektor Perguruan Tinggi se-Aceh atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Aceh atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh atau yang mewakili, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh atau yang mewakili, Kepala Perwakilan Bank Indonesia atau yang mewakili, yang berbahagia Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, para tamu undangan, dan seluruh hadirin yang mengikuti acara ini dari seluruh Indonesia secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh periode 2021-2024 dan webinar nasional peningkatan kompetensi pustakawan dalam mewujudkan program Aceh Careng menuju visi Indonesia Maju 2045 Banda Aceh 6 April 2021 dimulai. Mengawali acara kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Ustadz Munzir SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم
أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan dipimpin oleh Cuduratul Ramadhani. Hadirin dimohon berdiri. mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Gunakanlah
meneruskan kehidupan bangsa amanah Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur sentosa. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya laporan Ketua Pelaksana oleh Saudara Arkin SIP, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, selawat kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberi kesempatan kepada kita baik nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat menghadiri acara yang sangat khidmat ini, acara pengukuhan sekaligus dengan webinar nasional yang kita selenggarakan secara virtual. Yang kami hormati Gubernur Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Panglima Pangdam Iskandar Muda atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Bapak Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan se-kabupaten yang berhadir secara virtual maupun yang berhadir secara tatap muka yang saya banggakan, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, mengawali laporan panitia, izinkan saya mengapresiasi kinerja kawan-kawan panitia. Kalau kata Bung Karno, berikanlah saya 10 pemuda, tetapi hari ini Bapak Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustaka Indonesia Provinsi Aceh memberikan kepada saya 10 panitia. Jadi hari ini perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu semuanya, kami bekerja dengan 10 panitia untuk 10 hari. Di selama waktu 10 hari kami bekerja dengan 10 panitia. Dan terima kasih juga kepada tim kreatif. Ini adalah pemain di belakang layar. Di sini ada Bang Jo Lencana, ada Bang Nat Riwat, ada Bang Mastur, ada Kak Khatijah, dan juga ada Rahmat Kalambia yang selama ini terus menyukseskan tim-tim kreatif lainnya untuk mempromosikan kegiatan kita. Sehingga dan juga kita patut berterima kasih kepada Pak Wali dan juga Pak Kadis yang telah berkenan membantu mensosialisasi kegiatan kami dengan penempatan baliho-baliho yang strategis di Kota Banda Aceh. Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota, kegiatan hari ini adalah kegiatan pengukuhan dan rapat kerja daerah yang akan dilaksanakan besok, yang dirangkai dengan webinar nasional dengan menghadiri dengan mengundang langsung Bapak Wali Kota Banda Aceh sebagai keynote speak. Jadi Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Abdullah Usman. Selanjutnya kami juga mengundang narasumber lainnya lintas profesi, Pak. Artinya ada Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustaka Indonesia, Bapak T. Samsul Bahri. Beliau nanti juga akan menjadi narasumber. Selanjutnya Ibu Dr. Labibah Zen Emlis, Ketua Aptis Pusat. Beliau akan bergabung secara virtual. Selanjutnya Bapak Muhammad Ihsanuddin M.Hum juga bergabung secara virtual, dan sebuah kebanggaan bagi kita mungkin anak Aceh yang berada di pelosok Aceh Barat Daya juga ikut bergabung nanti. Nita Juniarti sebagai pelopor literasi dan juga penggiat literasi Sukupai Membaca juga akan ikut bersama dengan kita menyelesaikan webinar. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, hari ini yang saya rasakan dua hal, Pak. Yang pertama,
berbahagia tentunya karena bisa menyukseskan acara sedemikian rupa. Dan yang kedua, saya sedang berduka, orang tua saya baru meninggal. Tadi sekitar sebelum subuh, Pak. Tapi saya insya Allah nanti pamit ke Pak Ketua untuk sama-sama bergabung dengan keluarga yang ada di Melabu dan juga di Aceh Singkil. Bapak Ibu yang berbahagia, ini tidak mengurangi khidmat pelaksanaan pengukuhan karena ini sebagai beban biar nampak saya ke situ sebagai panitia pelaksana. nampak ya. Jadi kawan-kawan peserta hari ini yang berhadir secara webinar dan juga Bapak Ibu yang berhadir pada ruang yang berbahagia ini, jika berkenan mohon meluangkan sedikit waktu untuk orang tua saya dengan mendoakan beliau seraya membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian laporan singkat dari panitia pelaksana. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin usaha sampai. Selanjutnya hadirin yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terlaksananya acara ini, mari bersama kita ikuti pembacaan doa dipimpin oleh Ustadz Munzir SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita membacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وضيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hadirin yang kami muliakan, pembacaan surat keputusan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh periode 2021-2024
oleh Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Ibu Mustika Hayati, Esos MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia nomor 01 tahun 2021 tentang pengesahan dan penetapan susunan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia PDI IPI Aceh periode 2021 sampai 2024, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, membaca dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pengesahan dan penetapan susunan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh periode 2021 sampai 2024. Pertama, mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh. Kedua, kepada pengurus daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana termaksud dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021, pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia T. Samsul Bahri SH.MSI ditandatangani. Lampiran keputusan pengurus pusat Ikatan Pustakawan Indonesia nomor 01 tahun 2021 tentang pengesahan dan penetapan susunan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia PDIPI Aceh periode 2021 sampai 2024. Dewan Penasehat 1. Gubernur Aceh. 2. Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh. 3. Kepala Kepolisian Daerah Aceh. 4. Panglima Kodam Iskandar Muda. 5. Rektor Perguruan Tinggi se-Aceh. 6. Kepala Dinas Pendidikan Aceh. 7. Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh. 8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. 9. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh. Dewan Pembina. Ketua, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Anggota 1. Didi Setiadi Esos, Ketua IPI Aceh periode 2018 sampai 2020. 2. Abdul Manar SAG, SIP Mhum, Pustakawan Senior. 3. Dr. Insinyur Diah RT Idawati MT, Bunda Literasi Aceh. 4. Saya sendiri Mustika Hayati Esos MM, Kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. 5. Zulkifli SPD MPD, Kabid Layanan Perpustakaan Disposif Aceh. Dewan Pakar 1. Dr. Andes Katib Alatif Emlis. 2. Suherman SAG SIP MEC. 3. Dr. Andes Saifuddin Arashid Emlis. 4. Umar bin Abdul Aziz MA. 5. Muhammad Fadli Muhtar. 6. Hilmi Syahputra. 7. Muhammad Nasir Jamil MSI. 8. Yarmen Dinamika. 9. Hasan Basri M. Nur SAG MAG. 10. Dr. Phil Abdul Manan MSD MA. Pengurus daerah. Ketua Nazarudin Musa SIP Emlis. Wakil Ketua Tengku Nurul Kemalahayati SEMM. Sekretaris Nurhayati Ali Hasan Emlis. Wakil Sekretaris Arkin SIP. Bendahara Si Marianova SIP. Komisi-komisi A. Organisasi dan Keanggotaan. Ketua Wandi Syahputra SIP. Anggota 1. Rofika Bidayasari AMD. 2. Mujakir SIP. 3. Ernida Arnita SIP. 4. Julfikri SIP. 5. Ratih Rahmadani SIP. 6.
Ashabul Kahfi SIP 7, Dulfikri SIP. B. Pengembangan profesi pendidikan dan pelatihan. Ketua Rahmat Syahputra MPD MAG. Anggota 1. Pojah Radiah SPDI. 2. Listriani SE. 3. Ainil Fitri SIP. 4. Dulkifli SIP. 5. Khaira Mulia SIP. 6. Nelly Saida SIP. 7. Hera Masroni SIP. C. Kerjasama dan advokasi. Ketua Fadli SIP. Anggota 1. Yusrawati SPDI SIP SIPI MIP. 2. Fakhrudin SIP. 3. Nurmalis SIP. 4. Lestari AK SIP. 5. Nurmasyitah SIP. 6. Tengku Al-Fadri SIP. 7. Muhammad Taufik SIP. D. Bidang pengabdian masyarakat dan pengembangan literasi. Ketua Yasmi Henry SIP. Anggota 1. Marlini Eskom. 2. Ulfa Fajrina SIP. 3. Fathallah SIP. 4. Novayatur Rahmi SIP. 5. Fakhrul Razi SIP. 6. Bella Elvira SIP. 7. Zulfa Azizati SIP. Sekretaris Sertifikasi Akreditasi dan Penilaian Angka Kredit. Ketua Muslina SAG SIP MAG MLIS. 1. Dr. Andes M. Yusuf. 2. Dr. Randa Wilda Agustina MM. 3. Charlesiana Rosita Esos. 4. Zakiah SPD MD. 5. Nur Habibah SAG MP SPI. 6. Suzana Dewi SIP. 7. Rahmah SIP. F. Penerbitan dan publikasi. Ketua Siti Aminah SIP MLIS. Anggota 1. Santi Rahma Sari SIP. 2. Tengku Hermilan SIP. 3. Marhaban SIP. 4. Mutmainah SAG MAG. 5. Amira Fatliana SIP. 6. Eli Musfida SIP. 7. Siti Rika Agustina SIP. Sekretariat. Ketua Yurlizardi SIP. Anggota 1. Nurul Husna SIP. 2. Nurmala Dewi SIP. 3. Dindawati SIP. 4. Husna SS. 6. Muharramah AMD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 2021, Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia Desa Subakri Esa MSI. Ditandatangani. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh periode 2021-2024 oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Kepada nama yang telah disebutkan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan, berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan. Disilakan mengambil tempat Ketua Nazarudin Musa SIP MLIS, Wakil Ketua Tengku Nurul Kembala Hayati SEMM, Sekretaris Nur Hayati Ali Hasan MLIS, Wakil Sekretaris Arkin SIP, Bendahara Sri Marianova SIP. Selanjutnya disilakan dari bidang organisasi dan keanggotaan, Ketua Wandi Syahputra SIP bersama dengan 7 anggota. Berikutnya bidang pengembangan profesi pendidikan dan pelatihan yang diketuai Rahmat Syahputra MPD MAG bersama dengan 7 anggota. Selanjutnya dari bidang kerjasama dan advokasi diketuai Fadil SIP bersama 7 anggota. Dilanjutkan bidang pengembangan masyarakat dan pengembangan literasi
dengan Ketua Yasmi Yendri SIP bersama dengan 7 anggota. Selanjutnya sertifikasi, akreditasi, dan penilaian angka kredit Ketua Muslina SAG SIP MAG MLIS bersama dengan 7 anggota. Selanjutnya bidang penerbitan dan publikasi Ketua Siti Aminah SIP MMLS bersama 7 anggota, dan juga bidang sekretariat dengan 5 anggota yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan. Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia berkenan melantik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya pada Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 bertempat Hotel Kiryat Muraya Jalan Teku Muhammad Daud Bereih nomor 5 Banda Aceh, saya Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia dengan ini mengukuhkan melantik saudara-saudara sebagai pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia disebut dengan PDIPI Aceh periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam naskah pengukuhan ini. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan amanah organisasi profesi Ikatan Pustakawan Indonesia dengan sebaik-baiknya dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustakawan Indonesia serta Kode Etik Pustakawan Indonesia. Demikianlah pengukuhan ini kami laksanakan. Semoga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia bertanda T. Syamsul Bahri SH MSI. Terima kasih kepada Ketua Umum bersama Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris bersama bendahara yang terpilih untuk tetap berkenan di tempat. Selanjutnya kepada pengurus lainnya untuk dapat mengambil tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya akan kita saksikan bersama penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara Ketua Demisioner Didi Setiadi Esos kepada Ketua PDIP Aceh periode 2021-2024, Bapak Nazaruddin Musa Emlis,
tentunya turut disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina PDIP Aceh, Dr. Ediandra SSTP MSP, dan Ketua Pengurus Pusat IP, T. Syamsul Bahri SH MSI. Ya baik, selanjutnya kita saksikan penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara Ketua Demisioner kepada Ketua PDIP Aceh periode 2021-2024. Pak Wali Kota. Ya baik, kami persilakan untuk penandatanganan berita acara serah terima jabatan, disilakan. Kita saksikan bersama diawali Ketua Demisioner Bapak Didi Setiadi Esos, dan selanjutnya Ketua PDIP Aceh periode 2021-2024 Bapak Nazaruddin Musa Emblis. Dan selanjutnya penandatanganan oleh para saksi, kami silahkan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya penyerahan bendera Pataka Ikatan Pustakawan Indonesia dari Ketua Demisioner Bapak Didi Setiadi Esos kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh. Penyerahan bendera Pataka Ikatan Pustakawan Indonesia dari Ketua Demisioner kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Kita berikan tepuk tangan hadirin yang berbahagia. Selanjutnya kita saksikan penyerahan bendera Pataka kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh. Terima kasih, dilanjutkan foto bersama. Baik, silakan kepada juru foto. Kenapa kagak jaringan? Tak butuh. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama kembali. Kami mengundang Wali Kota Banda Aceh, kemudian Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kapolda, Pangdam, Kanwil, Kementerian Agama yang mewakili, kami mohon dapat bersama mengambil tempat di depan untuk suasana foto bersama sebagai bentuk
kebahagiaan, tanda kehormatan kami atas kehadiran para tamu kehormatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Disilahkan. Oke, ada kan? Nah. Yang ada yang itu sama yang ada yang tidak ada kan? Mantri dan Andri dan Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami silakan untuk dapat mengambil tempat semula. Oke, baik. Satu lagi kesempatan untuk sesi foto bersama. Silakan. Baik, terima kasih banyak. Silakan mengambil tempat semula. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sambutan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh periode 2021-2024 kepada Bapak Nazaruddin Musa Emblis, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Doa kita semua kepada almarhum Ayahanda Dek, Ibunda Ketua Panitia acara hari ini, yang beliau pun tidak melaporkan sama saya. Ya, tapi kita yakin bahwa beliau akan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kami hormati Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr. Ediandra SSPNIP, Bapak Kapolda, dalam hal ini diwakili oleh Kasetum Polda Aceh, Bapak AKBP Anwar Sentosa SOS, kemudian juga dari Bapak Pangdam Iskandar Muda yang diwakili oleh Pak. Terima kasih. Kemudian Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman AK, MM, sekaligus yang menjadi keynote speaker pada acara webinar setelah ini. Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Pusat, Bapak Tuku Samsul Bahri, SHMSI, selamat datang Pak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dan wakili. Kemudian para kepala bidang dalam lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Kemudian para narasumber nasional lintas asosiasi. Nanti ada Ibu Dr. Anda Labibah Zain, Ketua APTISI, kemudian Bapak Muhammad Isanuddin, Nita Juniarti, pegiat literasi dari pelosok Aceh Selatan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang berhadir pada ruangan yang berbahagia ini. Juga Ketua Ikatan Pengurus Pustakawan Indonesia Aceh Provinsi Aceh periode 2018-2020,
1, Bapak Didi Setiadi, para Dewan Pakar Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh, kemudian para Dewan Pembina Ikatan Pustakawan Provinsi Aceh, para pustakawan pengelola perpustakaan taman baca di seluruh Aceh yang berhadir pada hari ini. Yang teristimewa tentunya sebagaimana disampaikan tadi adalah 10 anak muda yang diberikan sebagai panitia yang bekerja luar biasa, dan hari ini kita bisa menikmati hasilnya. Kita yakin semua itu akan menjadi catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Pada hari ini kita bisa hadir menyaksikan acara pengukuhan pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh periode 2021-2024. Juga selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan yang patut kita ikuti untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu hadirin dan hadir out. Jadi kita kutipnya itu dari Pak Dirjen Diktis bahwa hadirin itu yang ada di dalam, hadir out itu yang ada di luar. Jadi hadirin dan hadir out. Baik, jadi secara pribadi dan IPI tentu kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu yang telah berhadir pada kegiatan yang berbahagia ini. Banyak hal yang akan kita sampaikan namun waktu singkat. Oleh karena itu saya hanya mengambil beberapa intisari saja dari pembicaraan ini. Satu hal yang pasti bahwa Ikatan Pustakawan Indonesia ini lahirnya di tahun 1973 di Bogor. Dan yang memicu perkembangan profesi ini adalah Undang-Undang 43 2007 yang dirasakan oleh pemerintah memerlukan suatu pengakuan dan fasilitasi terhadap sebuah profesi yang saat ini mungkin kita belum banyak yang bermimpi. Oleh karena itu menyambung ini Bapak Ibu sekalian, kenapa pada kepengurusan yang Bapak dengar tadi, mulai dari Dewan Penasehat sampai Dewan Pakar kita agak sedikit gemuk, tapi semua itu punya relevansi yang kuat. Kita mengajak Bapak Kapolda menjadi Ikatan Polisi Informasi bergabung bersama Ikatan Pustakawan Indonesia dalam upaya memerangi informasi yang terlalu banyak hari ini sehingga tidak ada memisahkan yang baik dan yang benar atau istilahnya hoax. Begitu juga kita komunikasi dengan Bapak Pangdam dan khususnya sangat intens selama ini dan hari ini alhamdulillah hadir. Kita ingin menjadikan TNI menjadi ikatan pasukan informasi karena kita akan menjadi TNI sebagai tameng dan partner bekerja di wilayah perbatasan Aceh yang sulit dijangkau oleh kita yang sipil. Saya pikir ini sangat penting. Begitu juga dengan Kanwil Kemenak dan seterusnya yang sangat istimewa dalam kapasitas ini sebagai pemerintah Kota Banda Aceh. Kita sangat apresiasi Bapak Wali Kota, Pak Haji Aminullah Osman. Beliau menyambut baik dan menyatakan secara tegas akan hadir pada acara ini dan beliau hadir ada di tengah-tengah kita hari ini. Meskipun kami sudah siapkan hati menerima Bapak Wali Kota kemarin, Bapak Wakil, tetapi barusan disupport oleh Pak Rahmat menyatakan Bapak dan kami luar biasa. Oleh karena itu ada beberapa pertimbangan yang lain nanti mohon berkenan Bapak akan dinobatkan sebagai pelopor literasi untuk Aceh yang akan datang. Baik, untuk mempersingkat waktu saya memperkenalkan IPI di bawah kepemimpinan saya, tentunya Pak Didi yang dulunya sudah merintis begitu banyak juga program-program yang sudah dilaksanakan. Kami tentunya yang junior ini akan melanjutkan. Saya akan fokus pada visinya yaitu mewujudkan Ikatan Pustakawan Indonesia yang interaktif, profesional, dan inovatif. Bahasa singkatnya meng-IPI-kan IPI. I pertama, interaktif. Interaktif ini kita maksudkan yang kita sudah lalui. Kita datang ke Pak Wali Kota, kita datang ke Pak Kanwil, ke Pak Polda, dan seterusnya itu namanya interaktif. Melakukan interaksi dengan seluruh komponen masyarakat, baik dalam ranahnya ilmu perpustakaan maupun di lintas sektoral. Itulah visi pertama yang akan saya harapkan pada kawan-kawan, khususnya pada bidang, saya harus menyampaikan hal berat juga, ada dua panitia yang cukup berjasa, tetapi juga harus meninggalkan kami bersama pada hari ini adalah Ibu Siti Aminah karena ada operasi, sakit maksudnya, dan Wandi Saputra karena alasan keluarga juga harus meninggalkan. Tapi saya sangat yakin
mereka sangat bersemangat mengikuti mungkin jarak jauh apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, yang kedua, profesional. Profesional ini tidak akan mungkin dicapai apabila tidak dilatari oleh ilmu pengetahuan. Oleh karena itu pada tahun kedua, saya akan memastikan pustakawan Aceh yang hampir 1000-an orang ini, kami akan data di tahun pertama sampai turun ke kabupaten kota nanti seluruhnya yang mewakili Pak Kadis Loksmawe hadir, Pak. Masya Allah. Ya, Pak Dr. Isyadi, terima kasih dari Loksmawe beliau menyempatkan hadir di sini. Itu sebagai contoh model maksudnya yang jauh dari sini. Ketika kita sudah mulai berbicara, ternyata mereka mengapresiasi kita dan hadir dari jauh sampai ke sini. Itu maksudnya contoh model ke wilayah daerah lain yang kita berharap kita insya Allah akan diterima. Oleh karena itu, Pustakawan Indonesia pada hari ini Bapak lihat berpenampilan beda. Temanya adalah New Age Librarians. Jadi pustakawan era baru, pustakawan yang kalau bahasa Arabnya libasukum yukrimukum qablal julus wa ilmukum adabukum ba'da julus. Maknanya apa? Pakaianmu, penampilanmu itu sebelum duduk. Itu penting. Anda jangan dianggap ikatan pemulung. Maaf, kita bukan meremehkan. Tapi dengan hadir berjas seperti ini, saya pikir kita menjadi VIP. VIP itu very important person, tapi dalam hal ini adalah volunteer information professional. Kita tetap relawan, tapi secara profesional akan membenahi informasi ini. Insya Allah. Yang ketiga, visi yang ketiga yang kita capai adalah inovatif. Ketika kita sudah bersama, datanya sudah ada, pada tahun kedua peningkatan kemampuan pustakawannya sudah oke, maka saya pikir pada tahun ketiga kita siap untuk melakukan penelitian, mencari model-model baru, mencari hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi akan dihadapi oleh sebuah gedung baru yang nanti Pak Kadis, ya Pak Edi, saya saat ini perlu juga melaporkan Pak Ketua Umum, kami sangat intens berbicara dan merencanakan, saya beberapa kali dipanggil untuk berdiskusi tentang bagaimana peran perpustakaan baru di masa akan datang yang akan ada di Lamjong nanti. Saya pikir ini target 3 tahun yang kita rencanakan, tidak mulu-mulu sekali, tapi satu silaturahmi pada tahun pertama, lakukan itu sampai target saya 15 kabupaten kota aja bisa terbentuk, alhamdulillah. Yang kedua, pada tahun kita akan lihat bagaimana peningkatan internal kita supaya menjadi informasi. Dan yang terakhir adalah inovatif. Oleh karena itu, mengakhiri sambutan singkat ini, kami sampaikan bahwa prinsip kepemimpinan saya adalah I'm not a leader who creates many followers, but I'm a leader who want to create many new leaders. Jadi saya nggak mau banyak followers saya seperti di Instagram, di Selebgram, nggak pun. Tapi saya mau hari ini adalah ini semua tadi saya pikir sudah jadi pemimpin-pemimpin di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu saya akan bangga dengan kalian apabila betul-betul akan naik satu tingkat dan satu tingkat seterusnya. Yang kedua, kita juga mau sampaikan bahwa Anda tidak harus dituntut untuk menang, tapi melakukan yang terbaik. You are not obligated to win. You are obligated to keep trying to do the best you can every day. Jadi itu tidak, Anda tidak harus cari lawan bertanding. Lakukan saja yang terbaik yang kamu bisa setiap hari, maka insya Allah itu menjadi modal kita. Fastawikul khairat adalah modal agama yang akhir-akhir ini mungkin kita lebih abaikan, lebih berpikir kepada finansial dan seterusnya. Oleh karena itu, kita berharap prinsip yang dipegang oleh almarhum Prof. P.J. Habibie berlakulah seperti sepeda, Anda harus terus mendayung, karena kalau tidak, Anda akan jatuh. Oleh karena itu, berbacalah, karena baca akan membuka wawasan Anda tentang dunia. Kalau tidak, Anda akan digilas oleh dunia. Demikian sambutan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia oleh Bapak T. Syamsul Bahri, SH, MSI. Kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur Aceh, yang kesempatan yang berbahagia ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Wali Kota Banda Aceh. Luar biasa Bapak hadir memenuhi undangan panitia pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati juga kami banggakan Bapak Kapolda Aceh, juga yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kasetum ya, Polda Aceh, Bapak Anwar Sentosa, SOS. Yang kami hormati, kami banggakan juga ini Bapak Pangdam Aceh, atau yang mewakili, mohon maaf Pak, tidak sempat mencatat nama Bapak tadi. Baik, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh, baik bisa hadir langsung maupun melalui virtual, tapi kami melihat di sini ada Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota Banda Aceh, Pak Alim Syah. Kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar. Juga yang saya banggakan dan saya hormati rekan saya, halo Ibu Labibah, kemudian Ibu Nita Juniarti Ashum dan Bapak M. Isanuddin M. Hum yang juga sebagai narasumber pada acara seminar nanti hari ini. Yang kami hormati Ketua beserta pengurus daerah Ikatan Indonesia Provinsi Aceh, Bapak Nasaruddin beserta seluruh anggota, dan juga yang kami hormati, kami banggakan Bapak Didi Setiadi, Ketua pengurus sebelumnya yang telah sukses juga mengantarkan kita pengurus IPI sampai hari ini. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan pengurus daerah IPI Kabupaten Kota se-Provinsi Aceh. Yang kami hormati juga kami banggakan, tadi sudah disebutkan, Bapak Ibu Dewan Pakar, Dewan Pembina Ikatan Perpustakaan Indonesia Provinsi Aceh. Mohon maaf, saya juga tidak bisa menyebutkan nama Bapak Ibu satu persatu. Dan yang terhormat para pustakawan, pengelola perpustakaan, taman bacaan masyarakat, akademisi, praktisi, pegiat literasi yang banyak sekali di luar sana, serta seluruh peserta yang hadir, baik secara onsite maupun secara virtual. Juga saya tidak dapat menyebutkan nama satu persatu, tapi saya dapat informasi sudah 500 lebih yang mendaftar secara virtual di acara kita pagi hari ini. Dan tentunya yang kita banggakan tadi kepada seluruh panitia, kami juga Pak atas nama pribadi dan pengurus mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulang ke rahmatullah orang tua Pak Ketua Panitia pada hari ini. Semoga almarhum husnul khatimah. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, yang tidak dapat juga kami sebutkan satu persatu, sudah hadir juga di aula gedung Kiryat Hotel tentunya. Saya sudah melihat sendiri, dan dari Pak Kapolda, kita sudah menggunakan atau mengikuti protokol kesehatan yang selama ini sudah dianjurkan oleh pemerintah. Insya Allah kita dalam keadaan sehat-sehat semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini Selasa 6 April tahun 2021, kita bisa berkumpul di tempat berbahagia ini tentunya bagi kita semua yang hadir di sini telah mengikuti protokol kesehatan.
yaitu kegiatan yang sangat penting bagi organisasi IPI, melaksanakan kegiatan pengukuhan atau pelantikan pengurus daerah Ikatan Pustaka Indonesia Provinsi Aceh. Selawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu yang kami hormati, satu kehormatan bagi saya saat ini mewakili pengurus pusat Ikatan Pustaka Indonesia bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh beserta seluruh jajaran, serta kepada pengurus daerah Ikatan Pustaka Indonesia Provinsi Aceh pada hari ini dapat melaksanakan acara pengukuhan pengurus daerah. Dilanjutkan dengan seminar dan rapat kerja pengurus daerah Provinsi Aceh untuk periode tahun 2021-2024. Pengukuhan pengurus daerah IPI hari ini merupakan pelaksanaan salah satu amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Pustaka Indonesia. Dan juga merupakan penguatan kelembagaan IPI sebagai organisasi profesi pustakawan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ketua PDIPI. Ini merupakan perkumpulan berbadan hukum yang didirikan oleh para pustakawan pada 7 Juli tahun 1973 di Ciawi, Bogor, untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan. Penguatan kelembagaan Ikatan Pustaka Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. Antara lain, pustakawan membentuk organisasi profesi yang berfungsi untuk memajukan pustakawan, menetapkan dan melaksanakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta kode etik Ikatan Pustaka Indonesia. Pembinaan dan pengembangannya difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat. Kami bangga sekali Pak Kadis, Pak Wali Kota, kejadian hari ini sudah menunjukkan betapa besarnya perhatian pemerintah daerah terhadap organisasi profesi kita di wilayah Aceh ini. Hadir yang mewakili Pak Kapolda, hadir mewakili Pak Pangdam, ini luar biasa dukungannya Pak. Mudah-mudahan ke depan IPI bisa sejajar, yang bersinergi dalam rangka kita memajukan visi Aceh. Saya bangga juga, Aceh Carong. Di Aceh Carong ini Aceh cerdas, Aceh yang kuat tentunya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mengingat di sisi lain pustakawan memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas sesuai harapan pemustaka melalui keunggulan kompetensinya. Ya, maka dalam kesempatan yang berbeda ini, izinkan saya dalam sambutan singkat ini menyampaikan kembali beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan juga sebagai bahan kepada pengurus daerah IPI menyusun program kerja menyongsong kegiatan kepengurusan ke depan. Salah satunya yang sudah sama-sama kita ketahui, munculnya teknologi media sosial telah menciptakan cara-cara baru. Tadi disinggung juga oleh Pak Ketua yang baru, bagaimana kita bisa memilah informasi yang tentunya yang tidak berbau hoak. Tadi saya menggarisbawahi untuk mencari dan berbagi informasi oleh penggunanya. Media sosial merupakan tantangan baru dan peluang bagi perpustakaan dan pustakawannya dalam memberi layanan kepada pemustaka. Kemudahan akses, ketersediaan koleksi digital dan jejaring sosial merupakan bagian dari aktivitas komunitas pemustaka di dunia maya. Perpustakaan dalam dominasi media sosial dapat diimbangi melalui peran serta perpustakaan melalui tenaga pengelolanya yang kita kenal dan kita sebut dengan pustakawan, yang dituntut memiliki kompetensi dalam menguasai, mengelola, berinteraksi, serta berbagi informasi kepada pengguna melalui kemajuan teknologi informasi. Dan perpustakaan pun harus beradaptasi atas perkembangan zaman, sebab perpustakaan memiliki peran penting sebagai sumber ilmu pengetahuan. Perpustakaan dapat bertransformasi di era digital saat ini, mengingat pertama, selain koleksi tercetak, perpustakaan juga memiliki koleksi digital. Perpustakaan yang memiliki jaringan yang berskala luas untuk dapat digunakan secara meluas pula. Pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka saat ini penting sekali. Program layanan perpustakaan direncanakan untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh semua orang.
Kemudian artinya saat ini peran pustakawan yang sangat dibutuhkan pemustaka adalah mendukung transformasi layanan perpustakaan. Pustakawan tidak menunggu, tetapi memikirkan informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara bisa sampai kepada mereka. Tentunya melalui ketersediaan dan kemudahan akses bahan pustaka dan sumber informasinya. Pustakawan mengupayakan agar masyarakat tetap dapat memanfaatkan perpustakaan tempat mereka berbagi pengalaman dan melatih keterampilan, beroleh keahlian, meningkatkan kesejahteraan. Perpustakaan harus menjadi ruang sinergitas kegiatan kemasyarakatan agar manfaat dan dampaknya di masyarakat optimal dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga untuk mendukung layanan perusahaan tersebut kita berharap IPI dapat menyusun program-program untuk meningkatkan kompetensi anggotanya. Bapak, Ibu yang saya hormati, Pak Wali dan Bapak hadirin yang berbahagia, saat ini kita juga masih dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita beraktivitas dalam suasana normal baru. Pustakawan sebagai pegiat literasi melalui organisasi profesi IPI sangat dituntut untuk dapat berperan, membantu, memfasilitasi berbagai kebutuhan profesi yang tepat dan sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat tetap mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Tetapi pustakawannya tetap sehat, pemustakaannya juga tetap sehat. Perpustakaan saat ini koleksi-koleksi yang sudah dibaca itu Pak disterilkan kembali. Ya, jadi ini saya kira kita perlu pertimbangkan. Selain tetap memakai masker, cuci tangan dan sebagainya sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kita tidak perlu harus berhenti bekerja dalam suasana seperti ini. Kita tetap melaksanakan tugas kita dengan baik, mendukung program pemerintah agar informasi itu tetap sampai kepada masyarakat atau pemustakaannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya atas nama pengurus pusat Ikatan Pustaka Indonesia dan pembina menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Aceh melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh beserta seluruh jajarannya atas dukungannya kepada Ikatan Pustaka Indonesia. Terselenggaranya pengukuhan pengurus daerah Ikatan Pustaka Indonesia dilanjutkan dengan seminar yang diselenggarakan melalui daring. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak lain yang ikut mendukung mensukseskan kegiatan IPI pada hari ini. Saya terharu sekali Pak Wali, pagi-pagi tadi masih pakai pakaian baru. Ini saya melihat jajaran ucapan terima kasih di depan hotel yang cukup panjang, saya tidak bisa hitung lagi. Saya hanya memoto dan langsung saya kirim ke Jakarta foto-fotonya itu. Jadi ini juga menunjukkan betapa dukungan masyarakat dan pemerintah Aceh terhadap organisasi IPI yang kita cintai ini. Kemudian tentunya kami ucapkan selamat bertugas dan berkarya kepada ketua beserta seluruh pengurus baru. Semoga Bapak Ibu dapat menyusun dan melaksanakan tugas organisasi IPI yang sama kita cintai ini sesuai dengan harapan masyarakat. Dan tetap memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta kode etik IPI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pak Didi, beserta seluruh pengurus IPI di periode yang sebelumnya. Kerja ikhlas Bapak juga sudah membuahkan hasil. Hasilnya apa? Kreativitas yang muncul di pengurus baru ini yang luar biasa. Juga tidak lepas dari bimbingan Bapak sebelumnya. Mudah-mudahan ke depan PPIPI dapat bekerja sama dengan PDIPI Provinsi Aceh untuk kegiatan lainnya. Tapi yang jelas sebenarnya tahun ini IPI akan melaksanakan kongres. Tapi apakah kita bisa laksanakan di tahun ini? Apakah nanti ada kesepakatan seluruh pengurus daerah untuk mundur ke tahun 2022? Nah, kalau memang Pak Wali dan kawan-kawan di sini mau jadi tuan rumah ya silakan, kita kan bisa juga nanti memikirkannya. Nah, nanti tergantung kita keinginan dari daerah dan kesepakatan dari seluruh pengurus daerah dan pembina kami dari Perpustakaan Nasional.
Dan tentunya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya asli orang Aceh, Pak Wali. Saya lahir di Kota Banda Aceh, di Jalan Sisingamangaraja. Tapi mohon maaf karena lama di luar sana, mungkin bahasa-bahasa saya yang kurang tepat. Ini tentunya mohon dimaafkan, bukan berarti saya melupakan Aceh, ya tidak. Ini tentunya karena memang begitulah adanya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya arahan dan bimbingan Gubernur Aceh. Dalam hal ini diwakili Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, yang terhormat Bapak Dr. Ediandra SSTP MSP, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pertama sekali yang kami hormati Bapak Pangdam Iskandar Muda, atau yang mewakili Bapak Kapolda Aceh, atau yang mewakili Bapak Wali Kota Banda Aceh, yang sudah berhadir, Bapak Aminullah Usman, SE AIMM, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, atau yang mewakili Ketua Ikatan Pustaka Indonesia, Bapak Teguh Samsul Bahri, SHMSI, yang saya hormati para Kepala Bidang dalam lingkungan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, para narasumber, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar, Kepala Dinas Perpustakaan yang berhadir dalam ruangan ini, serta para Kepala Dinas Kabupaten dan Kota lainnya yang hadir melalui virtual. Juga yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama se-Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh, Ketua Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh periode 2018 sampai dengan 2021, Pak Didi Setiadi Esos, para Dewan Pakar Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh, juga para Dewan Pembina Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh, para pustakawan, pengelola pustaka, praktisi, akademisi, guru pustakawan, pegiat literasi, dan seluruh peserta yang berhadir menyaksikan secara virtual, serta seluruh undangan dan para pengurus Ikatan Pustakawan Indonesia yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang teristimewa juga yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh panitia pelaksana yang telah bekerja keras dalam menyukseskan kegiatan ini. Mengawali sambutan ini, kami atas nama Gubernur Aceh membacakan sambutan ini. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya kita semua dapat dipertemukan dalam ruangan ini untuk bersama-sama menghadiri acara pelantikan pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh, dan sekaligus dirangkai dengan webinar nasional pustakawan menyongsong visi Aceh Carong dan Indonesia Maju 2045. Hadirin yang berbahagia, Ikatan Pustakawan Indonesia atau yang disingkat dengan IPI merupakan salah satu organisasi profesi yang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dinyatakan berfungsi untuk memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada pustakawan.
Ditegaskan pula dalam undang-undang tersebut bahwa setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi serta pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Kami berharap dengan adanya pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh ini akan dapat bersinergi dengan pemerintah, terutama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, maupun instansi organisasi lainnya dalam sinergitas program kerja yang positif, terutama dalam gerakan literasi agar terciptanya pustakawan hebat untuk implementasi visi Aceh Carong yang diusung oleh pemerintah Aceh. Karena itu, kami berpesan kepada Ketua dan Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh yang baru saja dilantik untuk segera menyusun konsep dan pemikiran program kerja strategis dan membangun sinergitas kemitraan serta koordinasi dengan berbagai komponen dalam rangka upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang perpustakaan. Hal ini tidak lain adalah untuk menciptakan sumber daya manusia dalam bidang perpustakaan berdaya saing, sehingga dapat mencerdaskan masyarakat Aceh menuju masyarakat yang cerdas, berintelektual, bermoral, mandiri, dan dapat keluar dari kemiskinan. Hadirin yang berbahagia. Kemudian juga kami mengharapkan IPI dapat menjadi organisasi tempat bernaung para pustakawan yang dinamis, profesional, independen, dan mandiri, serta mampu memberikan perlindungan profesi bagi para pustakawan di bawah komando Saudara Nazaruddin Musa, MLIS, dan rekan-rekan pengurus lainnya. Kami berharap IPI Aceh harus mampu menyumbangkan pemikiran dan ikut ambil bagian dalam penyusunan konsep kompetensi dan sertifikasi pustakawan, sebagaimana dimaksudkan oleh undang-undang. Bukan hanya pustakawan PNS saja. IPI dan pustakawan harus mampu sebagai agen perubahan internal kepustakawanan dan eksternal dalam meningkatkan budaya gemar baca. IPI mampu mendorong masyarakat untuk membangun dan mengembangkan serta mewujudkan ketersediaan perpustakaan secara merata dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh Provinsi Aceh, sehingga masyarakat Aceh di pelosok tidak tertinggal dan mampu keluar dari ketertinggalan di bidang pendidikan dan keluar dari kemiskinan. Untuk itu kami sangat mengharapkan juga pada Saudara Ketua dan pengurus IPI yang baru dilantik, jika perlu segera untuk membentuk kepengurusan IPI di 23 kabupaten dan kota lainnya di Aceh. Hal ini tidak lain ialah agar gerak langkah dan program IPI dapat tersentuh ke 23 kabupaten dan kota. IPI juga mampu meningkatkan citra pustakawan sebagai organisasi profesi yang selangkah di depan atau minimal sejajar dengan profesi-profesi yang lain. Dan terakhir, harapan kami kepada pustakawan yang tergabung dalam organisasi IPI ini harus mau dan mampu melakukan perubahan sikap kerja, pola pikir, dan pola tindak lebih profesional, serta bangga akan tugas dan profesinya sebagai pustakawan. Hadirin yang berbahagia, atas nama pribadi dan lembaga, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh yang baru dilantik. Harapan kami jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sebagai suatu pengabdian. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua. Amin. Demikianlah sambutan ini kami sampaikan. Dan terakhir, marilah sama-sama nantinya kita mendengarkan webinar nasional dengan tema peningkatan kompetensi pustakawan untuk penguatan literasi masyarakat dalam upaya menyukseskan program Aceh Carong menuju Indonesia Maju 2045. Semoga akan memperoleh pengetahuan baru bagi kita semua. Juga bersamaan dengan sambutan pelantikan ini pula, kami mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Buka pula secara resmi kegiatan webinar nasional Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi ajang sharing dan berbagi ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan juga yang mengikuti secara virtual dimanapun berada, selanjutnya kita saksikan bersama penyematan PIN IP Aceh kepada para Dewan Penasehat oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh. Berkenan mengambil tempat yang telah ditentukan Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Panglima Kodam Iskandar Muda, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh atau mewakili untuk dapat mengambil tempat yang telah ditentukan. Silakan. Dan juga kami mengundang Bapak Nazaruddin Musa Emli sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh untuk berkenan menyerahkan. Ya, baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin yang kami muliakan. Penyematan PIN IP Aceh kepada para Dewan Penasehat pada kesempatan yang berbahagia ini. Berkenan foto bersama, disilahkan juru foto. Terima kasih Ketua PDIP Aceh tetap di tempat, para Dewan Penasehat berkenan mengambil tempat semula. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata kepada Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Kami mohon berkenan mengambil tempat Dewan Pembina, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh, dan juga Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia. Disilakan untuk Ketua PDIP Aceh menyerahkan cenderamata pada kesempatan yang berbahagia ini. Dilanjutkan foto bersama, disilakan. Terima kasih, disilakan berikutnya mengambil tempat semula. Ya, selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita ikuti bersama keynote speaker bersama Wali Kota Banda Aceh dengan tema peningkatan kompetensi pustakawan untuk penguatan literasi masyarakat dalam upaya menyukseskan program Aceh Careng menuju visi Indonesia Maju tahun 2045. Disilakan Bapak Dr. Andes Haji Aminullah Usman SE AKMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita hormati bersama Bapak Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Bapak Edi, yang kita hormati bersama unsur Forkopimda Aceh, Bapak Pangdam dari mewakili, Bapak Kapolda Aceh dari mewakili, yang kita hormati bersama dan kita banggakan Ketua IP Pusat, Bapak T. Samsul Bahri, SH MSI, dan
yang kita hormati Bapak Kemenek Aceh, yang saya hormati Kepala Ketua IPI Aceh yang baru saja dilantik, Bapak Nazaruddin Musa, dan seluruh unsur pengurus yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota se-Aceh, yang kita banggakan Ketua Panitia Pelaksana, Saudara Arkin, dan seluruh unsur panitia. Kami juga turut berduka cita atas musibah. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Serta seluruh peserta webinar, baik yang hadir maupun secara virtual di seluruh Indonesia. Hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini sama-sama kita hadir dalam acara webinar nasional Ikatan Pustakawan Indonesia dengan tema peningkatan kompetensi pustakawan dalam mewujudkan pengembangan sumber daya manusia, Visi Indonesia Maju 2045, dan Visi Aceh Carong. Selanjutnya, selawat dan salam, marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh pemateri yang saya banggakan, baik yang hadir maupun yang menyampaikan secara virtual. Kesempatan pertama, tentunya kita mengucapkan selamat kepada pengurus IPI Aceh yang baru saja dilantik, dan ini tepat sekali, beliau adalah sebagai pustakawan terbaik nasional ya yang sudah terpilih. Kita berikan aplaus kepada beliau. Dan kita harapkan pustaka ke depan semakin bisa berbuat banyak untuk pembangunan, terutama sekali dalam meningkatkan kualitas SDM di daerah kita ini. Terima kasih juga kepada pengurus yang lama yang sudah bekerja keras sehingga hasilnya kita nikmati sekarang. Semoga amalan Bapak diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi, dan aktif memajukan masyarakat dunia. Keberliterasian dalam konteks ini bukan hanya masalah bagaimana suatu bangsa bebas dari buta aksara, melainkan juga yang lebih penting, bagaimana warga bangsa memiliki kecakapan hidup agar mampu bersaing dan bersanding dengan bangsa lain untuk menciptakan kesejahteraan di dunia. Dengan kata lain, bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, sehingga dapat memenangi persaingan global. Sebagai bangsa yang besar, kita harus mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad ke-21 melalui pendidikan yang terintegrasi, mulai dari keluarga, sekolah, sampai dengan masyarakat. Penguasaan 6 literasi dasar yang disepakati oleh World Economic Forum pada tahun 2015 menjadi sangat penting, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi orang tua dan seluruh warga masyarakat. 6 literasi dasar tersebut mencakup literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewargaan.
Hadirin yang berbahagia, pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat baca anak. Sebagai bagian penting dari penumbuhan budi pekerti, minat baca anak perlu dipupuk sejak usia dini, mulai dari lingkungan keluarga. Minat baca yang tinggi didukung dengan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu dan terjangkau, akan mendorong pembiasaan membaca dan menulis, baik di sekolah maupun di masyarakat. Dengan kemampuan membaca ini pula, literasi dasar berikutnya, numerasi, sains, digital, finansial, serta budaya dan kewargaan dapat ditumbuh kembangkan. Untuk membangun budaya literasi pada seluruh ranah pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggiatkan gerakan literasi daerah atau GLD sebagai bagian dari implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Layaknya suatu gerakan pelaku GLD tidak didominasi oleh jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi digiatkan pula oleh para pemangku kepentingan seperti pegiat literasi akademisi, organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia, IPI, dunia usaha, dan lembaga maupun instansi lain. Pelibatan ekosistem pendidikan sejak penyusunan konsep kebijakan, penyediaan materi, pendukung sampai pada kampanye literasi sangat penting agar kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. GLD diharapkan menjadi pendukung keluarga, sekolah, dan masyarakat mulai dari perkotaan sampai ke wilayah terjauh untuk berperan aktif dalam menumbuhkan budaya literasi. Mengapa dilakukan? Tentu jawabannya ialah karena melihat kondisi Indonesia yang saat ini jauh masih tertinggal dengan negara lain di dunia. Seperti berdasarkan hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 menyebutkan bahwa kemampuan membaca Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 79 negara. Sementara untuk penilaian kemampuan matematika dan kemampuan sains, Indonesia berada di peringkat 73 dan ke-71 dari ke-79 negara. Partisipasi PISA. Capaian peringkat Indonesia dalam penilaian PISA selalu konstan sejak awal keikutsertaan Indonesia dalam penilaian, yaitu dari tahun 2000 sampai dengan 2018. Dengan hasil yang konsisten, berada di peringkat bawah membawa konsekuensi pemikiran bahwa kualitas pendidikan Indonesia tidak sesuai dengan standar masyarakat global dan berada di bawah negara-negara lain di dunia. Bayangkan betapa sedihnya negeri ini, bukannya mendapat yang terbaik, malah sebaliknya. Untuk itu, kita perlu bangkit dari keterpurukan ini. Pentingnya menumbuhkan akar literasi harus ditanam di segala aspek kehidupan. Karena itu, literasi itu sendiri memang menjadi alat penting untuk memajukan peradaban suatu bangsa. Budaya literasi harus lebih ditanamkan sejak usia dini agar anak bisa mengenal bahan bacaan dan menguasai dunia tulis menulis, dan kita perlu meramu literasi di dunia pendidikan. Seiring perkembangan, alhamdulillah kini akar literasi mulai tumbuh. Saya pribadi sangat bangga dengan kegiatan pada hari ini, dan melalui pengurus daerah Ikatan Pustakawan Indonesia, PDID Aceh, saya mengajak bermitra dengan pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjadi pelopor
untuk menjadi pelopor utama gerakan literasi Aceh. Sehingga diharapkan gerakan literasi akan tumbuh di setiap jenjang hingga di seluruh kabupaten kota lainnya di Aceh. Hal ini tentunya semata-mata untuk menumbuhkan literasi pada generasi muda bangsa. Gerakan literasi sekolah dengan bertujuan untuk meningkatkan budaya literasi di kalangan pelajar. Hadirin yang kami muliakan, sasaran literasi memang harus dimulai dari kalangan pelajar. Baik itu pelajar sekolah dasar, madrasah ibtidayah, sekolah menengah madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas kejuruan, hingga madrasah aliyah. Karena merekalah para generasi penerus bangsa. Sehingga apabila generasi muda kita sudah kompeten dalam bidang literasi, maka sudah tentu masa depan negeri ini akan maju dan berdaya saing. Karena mereka telah mempunyai pengetahuan yang luas, dan tentunya mereka akan dapat menjawab permasalahan dunia. Mereka juga akan mengetahui berbagai budaya yang berkembang di dunia. Sangat berharga bila kita memiliki generasi seperti itu. Dengan demikian, budaya literasi akan dapat melekat pada generasi muda bangsa. Tidak menjadi masalah bila kita hanya membaca 1 atau 2 kalimat sehari. Pepatah pernah berkata, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Kalau kita mau membaca maupun walaupun hanya beberapa kalimat sehari, tidak apa-apa. Yang penting kita mau membaca dan terus membaca. Siapa tahu dengan memulai membaca sedikit demi sedikit itu, kita malah menjadi orang yang sukses di dunia. Maka dari itu, teman-teman, saya mengajak kepada kita semua, ayo kita tanamkan gerakan literasi kepada generasi kita mulai saat ini guna mempersiapkan generasi Aceh dalam mewujudkan pengembangan sumber daya manusia Indonesia Maju 2015-2045 dan visi Aceh Carong. Hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Banda Aceh juga terus memaksimalkan berbagai kegiatan dalam pemantapan daripada literasi di ruang-ruang publik. Inilah yang kita lakukan selama ini di tempat-tempat pelayanan publik, rumah sakit, mall pelayanan publik, dan tempat-tempat lain. Ini setiap hari kita terus memintakan Kepala Dinas Perpustakaan Kota Banda Aceh untuk terus memperluas jaringan literasi di Kota Banda Aceh. Dan juga kita mendapatkan kesempatan dari Kepala Perpustakaan Nasional di mana Banda Aceh sedang membangun sebuah tempat perpustakaan dengan cita-cita kami nanti akan kita jadikan sebagai perpustakaan modern dengan tetap bernuansa kearifan lokal yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dan kita harapkan, karena sekarang Banda Aceh, sebagaimana kita maklumi, Banda Aceh ini adalah luasnya 61 km persegi. Dalam segala daya upaya kami, ini adalah bagaimana mengambil kesempatan itu sehingga para wisatawan ataupun baik domestik maupun mancanegara berlomba-lomba datang ke Banda Aceh. Karena Banda Aceh kita tidak punya kebun, tidak punya peternakan di sini, tidak punya pertanian, kita hanya punya kota dagang, kota wisata, kota jasa, kota pendidikan, kota melayani kesehatan. Maka salah satu objek wisata nanti juga termasuk orang datang ke Banda Aceh ingin masuk ke perpustakaan yang hebat yang ada di Kota Banda Aceh. Kita juga dalam sisi prestasi, ini yang terakhir saja yang saya sampaikan, kita Banda Aceh menjadi juara umum perlombaan literasi se-Aceh tahun 2020. Kemudian juara perpustakaan
sekolah tingkat SMA se-Aceh, mewakili ke pusat 2019 SMA Lab School, dan ini juga adalah jadi kebanggaan bagi Kota Banda Aceh. Kita harapkan prestasi-prestasi dalam bidang perpustakaan ini terus akan lahir dengan sungguh-sungguh kita laksanakan berbagai aktivitas dalam menduniakan literasi di Kota Banda Aceh ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami berharap melalui kegiatan ini nantinya akan ada suatu rekomendasi baru untuk pemerintah dalam rangka menumbuhkan semangat literasi, dalam mendukung sumber daya manusia Aceh yang carong dan maju serta berdaya saing, sehingga mampu melahirkan generasi yang dapat berkontribusi untuk membangun Aceh dalam kurun waktu 5 tahun mendatang secara terencana dan terukur. Kita tahu bahwa persoalan kita saat ini adalah dimulai karena kemampuan SDM yang terbatas, membuat daerah kita menjadi miskin. Kemiskinan itu salah satu disebabkan adalah karena kemampuan SDM. Negara-negara lain, Jepang dan berbagai negara maju lain, mereka bangun paling utama adalah SDM. Karena dengan sudah memulai kemampuan, tentu mereka akan memudahkan dalam beraktivitas, baik untuk bisnis maupun kegiatan-kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan bagi mereka. Kita bagaimana mau melaksanakan, kita keterbatasan ilmu, sumber daya, inilah kita apresiasi kembali kepada IPI Aceh yang menggelar seminar ini, semoga melahirkan SDM andal untuk Aceh di masa yang akan datang. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan Bapak Haji Aminullah Usman SIA KMM tetap di tempat. Selanjutnya kita saksikan bersama apresiasi dan penganugerahan kepada pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pelopor literasi Aceh yang konsen dalam melakukan kampanye gerakan literasi. Berkenan menyerahkan Ketua PDIP Aceh kepada Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SIA KMM. Diawali dengan penyematan PIN kepada Wali Kota Banda Aceh, dan seterusnya juga akan ada penyerahan piagam penghargaan dan juga pemberian cenderamata. Dan tentunya kita mengucapkan selamat kepada pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pelopor literasi Aceh. Pada kesempatan ini diterima langsung oleh Wali Kota Banda Aceh. Ya, silakan juru foto untuk mengabadikan kebersamaan ini. Ya, setelah ini juga akan ada penyerahan. Oke, baik. Foto bersama juga kembali disilahkan. Dan setelah ini juga akan ada penyerahan bingkisan dari Wali Kota Banda Aceh kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh. Ya, baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dari Wali Kota Banda Aceh kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Provinsi Aceh. Baik, untuk sesi foto bersama berikutnya kami juga mengundang Ketua Panitia, Saudara Arkin SIP, disilakan untuk dapat bersama.
Ya baik, terima kasih. Disilakan untuk dapat kembali. Ya baik, sebelumnya salam literasi. Terima kasih. Disilakan untuk kembali mengambil tempat semula. Ya, terima kasih tentunya juga kita sampaikan kepada Wali Kota Banda Aceh sebagai keynote speaker pada kesempatan ini yang telah memberikan banyak pencerahan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin peserta webinar nasional yang mengikuti secara virtual dari seluruh Indonesia dan seluruh kabupaten kota di Provinsi Aceh yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti webinar nasional dengan tema peningkatan kompetensi pustakawan dalam mewujudkan program Aceh Carung menuju visi Indonesia Maju tahun 2045 bersama narasumber yang pertama Bapak T. Syamsul Bahari SH MSI, kemudian kita juga bersama dengan Ibu Dr. Anda Labibah Zain Emlis, Bapak Muhammad Ihsanuddin Emhum, dan Ibu Nita Juniarti Eshum. Untuk webinar nasional pada kesempatan ini akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Andes Saifuddin Ar-Rashid Emlis, merupakan dosen program studi ilmu perpustakaan Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Akhirnya saya selaku pembawa acara mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru maksudnya udah jadi tapi nggak cocok model tuh nggak dipakai kan banyak.
Kenapa kok dia Oke. Ini lengkap dan warna. Cok. tadi kan aku dikasih mungkin aku betul juga kaki deh sebenarnya. Ini kan prospeknya bisa prospeknya bisa jarakkan waktu dari situ. Leo pertama tu hang kau tu bet le mati ke macam. Mati.
Alhamdulillah. Pak Ketua. Oh gitu. Silakan. Ayo Pak. Kita mulai Pak. Baik. Materi sebentar. Pak Samsul sebelah kiri. Pak Samsul sebelah kiri. Ini Saifuddin Rashid. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun peserta webinar di seluruh tanah air, termasuk khususnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan yang ada mengikuti melalui secara virtual dari seluruh kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Aceh. Hari ini kita lanjutkan sesi webinar kita. Insya Allah kita masih tersedia waktu kurang lebih 1 jam dan 13 menit. Jadi saya insya Allah akan melihat secara detail soal penggunaan waktu ini, karena itu juga terkait dengan waktu sholat mungkin di daerah di
kawasan mungkin di waktu Indonesia Timur sudah memasuki waktu zuhur. Sebelum kita memasuki sesi-sesi webinar ini, saya pertama sekali ingin kita semuanya sedikit mengheningkan cipta dan mengirim doa kepada ibu mertua daripada ketua panitia acara pelantikan dan webinar pada hari ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Saudara Arkin, ibu mertuanya berpulang ke rahmatullah tadi malam. Dan untuk itu kita doakan mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diluaskan, dilapangkan kuburnya. Kemudian insyaallah mudah-mudahan beliau sudah berangkat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ini sudah kembali hadir Bapak Samsul, yaitu Ketua IPI Pusat, yang nanti akan insya Allah akan hadir di dalam sesi seminar ini. Bersama beliau secara virtual sudah direncanakan hadir Ibu Labibah. Kita cek kehadirannya. Ibu Labibah sudah terkonek dengan kita? Coba kita cek. Sudah. Halo Pak Saifuddin, halo Pak Samsul. Halo. Semoga sudah. Kemudian yang lain kita cek juga. Bersama kita juga nanti Bapak Ihsanuddin M.Hum. Tes. Sudah ya? Alhamdulillah saya sudah hadir, Pak. Assalamualaikum Pak Samsul. Halo. Suara saya bisa didengar nggak, Mas Ihsan? Saya bisa, Bu. Ibu dengar suara saya? Dengar. Yang di sana sepertinya tidak mendengar yang di sana. Oke. Berarti setengah aman ini kita, Pak. Oh iya, aman, Bu. Ya. Ya. Kita tidak bisa mendengar di sana juga tidak bisa mendengar kita. Oke. Apa? Di mute dulu. Jadi semuanya akan terganggu proses berbicara kita. Kemudian yang kedua, waktu masing-masing akan 560 oleh setiap pembicara kurang lebih 15 menit. Coba mana datanya? Kalau dia tidak bisa membantu. Dan selanjutnya masing-masing pembicara nanti akan berbicara sedikit, memperkenalkan diri secara sedikit. Kalau ada waktu nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Di akhir sesi. Semuanya maksudnya taruhlah. Baik. 600 mulai banyak suara bocor ini. Mungkin admin host menampilkan Bapak Samsul Bahri SHMSI, Ketua Umum PPI. 15 menit pertama kira-kira saya silakan. Kalau keseluruhan semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih 1000 sebenarnya. Ustaz, sesi
Jadi semoga pengurus daerah IPI ke depan betul-betul eksis ya, memberikan hasil-hasil yang maksimal sesuai dengan harapan dari berbagai pembicara tadi yang sama-sama sudah. Baik, sebenarnya kalau kita lihat tema yang diberikan kepada ini yaitu peningkatan kompetensi pustakawan untuk penguatan literasi masyarakat. Jadi memang kalau saya lebih fokus kepada anggota IPI di seluruh Indonesia, khususnya di Aceh, bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi. Nah, juga memang sebagai profesional harus memiliki kompetensi yang lebih dan bahkan yang banyak. Saya kira walaupun anggota IPI juga ini beragam, bisa dari sarjana perpustakaan, ya, bisa juga tidak, bisa juga literasi. Walaupun juga tentunya perlu ada kompetensi yang tinggi, apalagi di saat-saat suasana pandemi COVID sekarang ini, kegiatan kita tidak boleh berhenti seperti yang saya sampaikan tadi. Bagaimana caranya informasi tetap bisa sampai ke Sebelah kan hari pertama nih. Masa. harusnya punya pengalaman yang matang dan semakin bisa diajak sebagai mitra kerja pemerintah. Juga kalau kita lihat dari tujuan IPI itu adalah meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia yang utama. Jadi selagi tekankan kepada seluruh pengurus daerah IPI di seluruh Indonesia, ini menjadi program kerja yang sangat utama bagi kita untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia. Kemudian mengembangkan pengetahuan dan informasi ini juga sebuah tugas berat yang tidak bisa kita pandang enteng. Memberikan perlindungan profesi kepada anggota juga saya kira tugas yang berat. Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan negara. Jadi sudah sepantasnya Ikatan Pustakawan Indonesia ini sebagai mitra kerja pemerintah. Ini saya kira yang menjadi hal yang sangat penting. Kita sebagai organisasi profesi, tadi juga betapa Pak Wali Kota, ya, dari Gubernur, mengapresiasi dan akan mendukung kegiatan kita, khususnya di Aceh. Baik, saya kira saya tidak perlu jelaskan ini selalu, kita punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik, ini juga saya harapkan seluruh anggota IPI harus berpedoman kepada ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan, bahwa IPI ini punya tantangan ke depan. Ya, punya tantangan yang cukup berat juga, antara lain perkembangan ilmu semakin cepat, ya, baik ragam maupun medianya. Dan adanya tuntutan pemakai semakin beragam dan bahkan seketika. Ini juga merupakan tantangan. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu keharusan, dan yang lebih sering disebutkan lagi, pustakawan tidak hanya sebagai penjaga buku sekarang, ya, sebagai pengawal ilmu pengetahuan. Ini yang harus disadari betul oleh rekan-rekan seluruh anggota IPI di seluruh Indonesia. Saya kira ini penting. Kemudian IPI punya peran juga. IPI harus punya peran. Yang pertama adalah mendukung pelaksanaan pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional. Jadi pengurus IPI, organisasi IPI ini harus bisa mendorong pengelolaan perpustakaan menuju kepada standar nasional yang sudah ditetapkan. Supaya apa? Supaya kita harapkan perkembangan dan laju perkembangannya di seluruh Indonesia itu bisa sama, Pak.
karena kita sudah punya standar-standar yang sudah sesuai. Kemudian memajukan profesi perpustakaan dalam rangka peningkatan kompetensi, karir, wawasan, kepustakawanan. Dan yang lainnya memberikan pertimbangan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan. Sebagai mitra, kita memang tidak perlu segan-segan atau sungkan-sungkan. Maksud baik kita ini memberikan masukan, saran terhadap perkembangan perpustakaan di wilayah kita masing-masing. Ini tidak disalahkan. Kemudian menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan itu sendiri, dan juga yang sangat berat tadi dikatakan oleh Pak Wali bahwa tingkat minat baca yang oleh pihak lain dianggap masih rendah. Jadi ketika dari TVRI menanyakan kepada saya, sebenarnya kita tidak bisa disalahkan juga demikian, karena kadang-kadang anak-anak mengatakan, Pak, buku yang kami baca yang tidak ada, yang kurang. Di sana sini kita lihat ketika mobil perpustakaan keliling datang ke pelosok-pelosok desa, ke sekolah-sekolah, itu langsung diserbu. Dan bahkan mereka protes, bukunya belum ada yang berubah dan sebagainya. Jadi sebenarnya minat baca itu tinggi. Ya, minat baca. Tapi ini juga menjadi perhatian dari pengurus IPI di seluruh Indonesia, sehingga kita sebagai mitra kerja pemerintah bisa mendukung ini. Kemudian saya ingatkan juga bahwa pengurus IPI itu ikut berperan melaksanakan sertifikasi kelak. Jadi ini tenaga-tenaga untuk bisa menjadi tenaga atau asesor dan sebagainya sedang kita rintis. Nah, kita juga sudah minta kepada Perpustakaan Nasional bisa melatih atau mendiklatkan teman-teman kita anggota IPI sebagai kelak menjadi tenaga-tenaga sertifikasi dan akreditasi. Saya kira itu. Kemudian mitra kerja Ikatan Perpustakaan Indonesia ini kita ketahui kalau di pusat itu perpustakaan nasional, di daerah perpustakaan dinas perpustakaan provinsi, dinas perpustakaan kabupaten kota, dan bahkan instansi-instansi terkait lainnya seperti di dinas pendidikan. Jadi saya kira ini yang penting dulu kita mulai, kita susun program kerja ini supaya jelas program kita ke depan. Kemudian hal yang lain juga yang kita perlu perhatikan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah, urusan perpustakaan itu sudah menjadi urusan wajib di daerah. Artinya apa? Ini harus menjadi perhatian dari organisasi profesi, khususnya IPI, melihat peluang-peluang. Semakin besar peran yang diberikan oleh pemerintah melalui undang-undang kepada dinas perpustakaan yang menjadi urusan wajib non pelayanan dasar di daerah, semakin berpeluang kita dari pengurus daerah IPI untuk apa? Untuk pengembangan jabatan fungsional pustakawan. Uang kita. Jadi saya kira ini harus ditangkap ini. Ya, hal-hal yang seperti ini harus ditangkap oleh pengurus daerah untuk bisa mengembangkan jabatan fungsional pustakawan. Artinya kalau jumlah pustakawan kita sekarang dalam mungkin secara kasar hanya ada sekian orang di Provinsi Aceh ya, kita ukurlah dengan jumlah perpustakaan sekolah yang sekian ribu, kemudian dengan jumlah perguruan tinggi yang begitu banyak, selalu ada perpustakaannya. Pustakawannya berapa yang kita miliki? Nah, ini juga perlu dikaji oleh teman-teman dari pengurus daerah. Ya, sebagai mitra kerja harus bisa mengupayakan ada peningkatan jumlah pustakawan di Provinsi Aceh khususnya. Demikian juga dengan rekan-rekan saya yang ada di provinsi lainnya. Jadi pengembangan jabatan fungsional pustakawan pasti akan bertambah dan bahkan ditutup, Pak. Jadi seperti kita ketahui kemarin juga ada beberapa pustakawan di Aceh dilantik, ya, antaranya ada beberapa baik dari kantor gubernur dan tempat-tempat lain. Saya kira ini satu hal yang baru. Kemudian harus menjadi perhatian kita juga tentang akreditasi, kemudian sertifikasi. Ini juga menjadi perhatian. Kenapa? Kita bicara profesional, ya. Jadi Bapak Ibu kita bicara. Kemudian juga kita pikirkan berkembang pula nanti dan dituntut melakukan diklat teknis, diklat teknis dan sebagainya. Mohon maaf saya masih bicara kepada program. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga sekarang kalau kita melihat definisi perpustakaan saja sudah luar biasa. Ya. Kalau kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 akan dikatakan bahwa perpustakaan adalah institusi. Jadi
sebuah lembaga yang hebat gitu Pak, sebuah lembaga yang diperhitungkan, sebuah lembaga yang memang dibentuk untuk. Jadi institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Menentukan kelayakan yang dikelola secara untuk kepentingan memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Jadi ini juga harus menjadi perhatian pengurus daerah untuk ikut mengembangkan perpustakaan. Tentunya kalau kita bicara kompetensi itu adalah suatu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Ini juga saya kira secara perlahan tapi pasti peningkatan kompetensi anggota kita ini memang harus dipenuhi segera. Baik, program pemerintah yang menarik juga saat ini adalah berkembangnya perpustakaan atau transformasi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Artinya apa? Perpustakaan sekarang sejak awal sudah direncanakan sebagai pusat kegiatan masyarakat agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemustakanya. Ini juga menjadi peluang dari pengurus daerah IPI, menjadi peluang untuk melihat, membantu. Jadi kalau kita bicara pengurus daerah tidak fokus kepada sebuah jenis perpustakaan, Pak. Jadi kita meminta kerja dari pemerintah meningkatkan kompetensi anggota kita yang ada di perpustakaan sekolah, yang ada di perpustakaan desa, termasuk pegiat-pegiat literasi lainnya. Tidak salahnya, karena memang ini juga yang menyemangati nanti kawan-kawan kita yang ada di berbagai jenis perpustakaan tadi itu untuk melakukan kegiatan bersama kita. Ya kan? Bicara mendekatkan bahan bacaan ke masyarakat sama, bicara untuk meningkatkan minat baca tujuannya sama. Ya, sudah. Atau saya matikan dulu ya. Kalau Bang ini penyebabnya. Ya, baik. Maaf. Ada gangguan sedikit. Nah, jadi saya kembali bahwa ini juga harus menjadi pertimbangan kita, menjadi pemikiran yang utama dari kita. Sebagai contoh sekarang, mengapa kompetensi itu sangat diperlukan, Bapak Ibu sekalian, dibandingkan pengelola perpustakaan. Kalau dulu mohon maaf, kalau kita bicara perpustakaan gudang ilmu, Pak, kita menunggu. Kita lebih banyak menunggu. Ya kan, Pak? Ada pengunjung, kita layani dengan baik. Tidak ada pengunjung, ya kita tentunya bersabar juga menunggu dengan baik. Tapi di era sekarang tidak bisa. Apalagi di era perubahan yang luar biasa, apa yang disebut dengan disruption itu, saya kira pengelola dalam melaksanakan salah satu tugasnya, dia tidak hanya mampu menemukan kembali informasi secara cepat dan tepat. Dulu ketika saya mengikuti Diklat, Samsul, bagaimana kamu bisa menemukan kembali informasi secara cepat dan tepat? Tapi sekarang lebih dari itu, Pak. Bahkan pustakawan dituntut atau kita pengelola perpustakaan dituntut untuk mampu mengevaluasi, mampu mengetahui kapan informasi tersebut diperlukan atau digunakan. Ini yang berat, Pak. Ini yang berat. Kalau anggota kita sendiri tidak punya kompetensi, tidak mau membaca, tidak mau melihat peta kekuatan koleksi yang ada di sebuah perpustakaan kita tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa mengeksplor informasi yang ada di perpustakaan. Nah, ini juga saya kira membutuhkan pengetahuan yang lebih, ya, dan kemauan dari perusahaan itu sendiri untuk mau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, ini kesempatan pustakawan di Aceh sebagai pengelola perpustakaan dapat berperan mendukung program pemerintah Aceh yang disebut dengan tadi Aceh Carong, supaya masyarakat ketika datang ke perpustakaan ataupun ketika mereka ada di rumah, kita tetap bisa memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini yang sangat penting saya kira untuk
pengelola perusahaan pustaka kita di masa pandemi ini. Nah, jadi perpustakaan yang dikembangkan sekarang yang menjadi perhatian seluruh anggota IPI adalah perpustakaan yang sejak awal sudah dirancang, ya, perpustakaan yang sejak awal sudah dirancang untuk semaksimal mungkin digunakan oleh seluruh pemustakaan. Apakah itu di sekolah, ya, tentunya tentang proses belajar mengajar, kemudian untuk perpustakaan umum, semua masyarakat, ya, tidak dibedakan jenis kelas dan sebagainya. Saya kira ini yang perlu kita pertimbangkan. Kemudian perpustakaan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi menarik sekarang. Ya, jadi menarik bahwa perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi orang yang sudah pintar pun juga dalam rangka berbagi pengalaman kepada pemustaka yang lain, kita harus memfasilitasinya, Pak. Nah, ini tren-tren yang baru berbeda perpustakaan yang mungkin dulu dengan yang sekarang. Ini juga harus diikuti perkembangan ini, terutama oleh para pustakawan atau pengelola perpustakaan. Lagi-lagi saya katakan, nanti Bapak Ibu pikirkan kompetensi apa yang mereka butuhkan. Ini yang perlu. Jadi memang harus aktif, saya nggak tahu apa istilahnya, aktif proaktif yang lebih oleh organisasi kita ini memperhatikan perkembangan perpustakaan ke depan. Kemudian perusahaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat. Jadi itulah yang sudah terjadi, yaitu perubahan yang mendasar. Perpustakaan sudah bertransformasi, Pak. Sudah bertransformasi kepada yang disebut dengan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Nah, tentunya layanannya harus dilakukan secara prima, terukur, dan sebagainya. Saya kira mungkin untuk sementara masih ada waktu, Pak, saya cukup, ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul, dan saya kira sudah sangat jelas yang beliau sampaikan bahwa IPI dalam hal ini perlu fokus untuk pengembangan profesionalisme yang lebih kuat, kemudian karena itu dibutuhkan pastinya untuk menjawab kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dan informasi secara umum di berbagai lini kehidupan masyarakat, baik di sekolah, di universitas, bahkan di tempat-tempat yang di luar itu. Jadi oleh karena itu IPI perlu menyiapkan diri seperti itu, anggota IPI khususnya dengan konsep perpustakaan yang bisa menjawab kebutuhan tantangan saat ini. Jadi bukan lagi perpustakaan sebagai tukang buku, penunggu dan sebagainya. Tidak dalam arti yang difahami oleh masyarakat, tetapi perpustakaan yang bisa menjawab tantangan besar saat ini, yang itu kita tahu di bidang informasi sangat besar sekali tantangan kita dan perlu kita jawab secara cerdas. Inilah mungkin yang digarisbawahi oleh Ketua IPI Pusat kita di dalam webinar ini. Jadi saya pikir sudah sangat jelas dan beberapa poin lain yang nanti mungkin Bapak Ibu sudah mencatat. Baik, selanjutnya mohon izin Pak Samsul, saya bergerak ke kanan. Ya, ke kanan ya. Ini sudah hadir di sini Ibu Labibah, ya, Bu Labibah, ya. Alhamdulillah. Ya, dengan senyumnya yang sangat khas. Saya kira bergabungnya dari Jogja atau dari mana ini, Bu? Atau dari Kanada ini? Dari Jogja. Akan beliau sampaikan. Selanjutnya kita persilakan di 15 menit berikutnya kepada Ibu Dr. Anda Labibah Zen Emlis. Jadi di sini disebut Ketua Aptis Pusat dan SLIS ya Pas Presiden. Itu nanti beliau mungkin secara singkat menjelaskan sendiri biar kita lebih familiar dengan Ibu Labibah. Saya persilakan Ibu Labibah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Bisa, Bu, jelas. Oke, terima kasih. Pertama izinkan saya untuk share screen dulu. Baik, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, Bapak Ketua IPI Pusat.
Bapak Samsul, lama kita tidak ketemu ya Pak Samsul ya. Kemudian yang saya hormati juga Ketua IPI yang baru, Bapak Nazar. Selamat Bapak Nazar dan jajarannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak Saifuddin. Apa kabar Pak Saifuddin? Kemudian juga para narasumber yang lainnya, saya lihat ada Mas Ehsan dari Adpusi, juga ada Ibu Janti dari Pegiat Literasi. Baik Bapak-Bapak dan Ibu semua, saya hanya punya waktu 15 menit, jadi nanti Pak Saifuddin sebagai moderator, kalau saya terlalu banyak bicara dan waktunya sampai kemana-mana, silahkan di-cut saja ya Bapak, karena saya biasanya kalau ngomong itu sudah nyerocos ndak karuan gitu ya. Jadi silahkan di-cut saja. Baik Bapak dan Ibu semua, teman-teman IPI dan juga para hadirin dan hadirat semua yang baik yang ada di Aceh maupun yang ada di Zoom. Pertama sekali saya ingin menjelaskan tentang konsep perpustakaan. Ya, konsep perpustakaan nanti kemudian akan berkembang kepada kompetensi apa yang dibutuhkan oleh IPI. Baik. Jadi, perpustakaan itu sebenarnya ini adalah terdiri dari koleksi, ya, karena kita semua adalah mengolah koleksi. Jadi koleksi itu bukan bukan hanya buku ya, tetapi koleksi itu bermacam-macam. Sekarang kalau dulu orang mengatakan perpustakaan itu adalah mengelola buku, tetapi tidak. Sekarang itu kita mengolah informasi dan mengelola pengetahuan. Ya, jadi ini harus merupakan sebuah perpustakaan itu bukan perpustakaan kalau tidak ada koleksinya. Kemudian yang kedua adalah perpustakaan itu harus ada sistemnya. Sistem untuk mengelola koleksi tersebut agar koleksi-koleksi tersebut bisa ditemukan kembali. Inilah yang membedakan perpustakaan dengan gudang. Ya, kalau gudang kita apa-apa, makanya kita jangan mau terima kalau orang mengatakan perpustakaan adalah sebagai gudang buku. Kalau gudang buku itu kita menyimpan apa-apa semua di bruk gitu ya. Tetapi kemudian ketika akan ada orang mencari, maka itu susah. Orang akan susah mencari barang yang dicari karena gudang tidak mempunyai sistem. Nah, sistem ini nanti bisa manual, bisa kemudian menggunakan otomasi atau digital literasi, platformnya itu bisa bermacam-macam. Kemudian ada space. Space ini tempat ya. Jadi tempat itu bisa mempunyai arti ya tempat gitu ya, tetapi juga harus punya arti juga di tempat di dunia maya ya. Yang itu secara virtual juga harus ada. Nah, kemudian yang paling penting sekali bahwa yang sangat dilupakan oleh orang adalah ketika kita berbicara masalah perpustakaan, itu kita mengabaikan bahwa yang penting ada koleksi, sistem, space, kemudian SDM, tetapi melupakan bahwa sebenarnya perpustakaan tidak bisa disebut oleh perpustakaan. Tidak bisa disebut perpustakaan kalau perpustakaan tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, maka jadinya apa? Oh, bisa jadi kayak toko buku saja gitu misalnya. Tetapi yang namanya perpustakaan dia harus membawa nilai manfaat bagi masyarakat yang sekitarnya. Gitu. Jadi harus ada unsur kebermanfaatan. Ketika ada sebuah perpustakaan berdiri, maka kita harus mengevaluasi sebenarnya apakah keberadaan perpustakaan kita itu dapat meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang sekitarnya atau tidak. Kalau tidak meningkatkan kualitas hidup di sini, life quality ya, itu tidak bisa disebut dengan perpustakaan. Apakah perpustakaan kita kalau kemudian tidak buka, masyarakatnya kemudian ribut? Kalau masyarakat anteng-anteng saja, berarti ya perpustakaan Anda belum dianggap penting. Tapi kalau kemudian kita tidak buka, misalnya 1 jam saja, misalnya kemudian orang ribut, nah berarti itu perpustakaan dianggap penting. Nah, PR dari kita semua adalah bagaimana menjadikan perpustakaan kita itu penting.
membawa manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, semua itu tidak akan pernah bisa terjadi kalau tidak punya SDM yang kuat. Sumber daya manusia yang kuat, yang punya kompetensi betul-betul, ya, yang profesional, kemudian juga yang punya komitmen. Karena profesional saja tidak cukup, tetapi yang penting di sini ada komitmen. Oke, jadi sampai di sini kita catat ya, bahwa perpustakaan itu harus mengandung unsur kebermanfaatan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dia bisa meningkatkan kualitas hidup, ya, diantaranya melalui literasi. Nah, literasi ini juga kita harus nanti berbicara banyak ya tentang literasi ini, karena literasi bukan hanya membaca, ya, bukan hanya membaca, tetapi literasi adalah bagaimana orang kemudian membaca dan menyerap nilai-nilai yang ada di dalamnya, kemudian memanfaatkannya untuk menyelesaikan persoalan hidup. Itu literasi. Jadi kalau cuma bisa membaca tetapi tidak bisa menyerap nilai-nilainya, itu belum sampai kepada taraf literasi. Oke, berikutnya. Nah, yang terjadi pada saat ini, kita sekarang ada sudah di masyarakat yang society 5.0. Kita sudah mulai dari society 1.0 ya, kemudian 2.0 agricultural, kemudian industri, kemudian era informasi, sampai sekarang di 5.0. Ini adalah kenyataan ya yang ada. Nah, 5.0 saya ambil dari kau.go.gp, itu adalah kondisinya seperti ini. Bagaimana teknologi informasi yang ada itu digunakan untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, intinya kan kayak gitu. Kalau yang 4.0 kan masih kemudian hanya mesin bersambungan dengan mesin yang lain, tetapi kalau yang 5.0 adalah bagaimana teknologi informasi kita manfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Nah, peran SDM sendiri dalam hal ini pustakawan ya. Yang pertama, ini menurut saya ada 4 hal yang harus dikembangkan. Yang pertama adalah apa sih peran SDM di dalam perpustakaan? Yang pertama adalah mengembangkan sistem perpustakaan itu sendiri. Jadi itu sudah hatam lah. Kalau seorang pustakawan itu sudah hatam, apalagi ketika sudah masuk ke alumni dari S1 ilmu perpustakaan ya. Ada collection development, ada processing, ada layanan perpustakaan, ada preservasi. Ini sudah selesai ketika kita sudah dapat gelar SIP. Kemudian peran SDM dalam mengembangkan perpustakaan apa saja? Membuat program perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi keterampilan skill kepustakawanan saja itu tidak cukup, tetapi Anda harus bisa membuat program perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi Anda harus melihat, pustakawan harus melihat problem di masyarakat itu apa. Ya, problem di masyarakat itu misalnya banyak orang pengangguran karena COVID, gitu ya. Nah, ciptakan program-program entrepreneurship, kewirausahaan, gitu ya, buku-buku yang berkaitan dengan itu, atau bahkan kemudian direktori lowongan kerja, gitu ya, itu ditaruh di situ. Nah, sehingga program perpustakaan itu merupakan solusi terhadap persoalan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan manajemen perpustakaan supaya perpustakaan mempunyai unsur keberlanjutan. Yang terjadi di kita adalah kadang-kadang, misalnya di organisasi ya, yang terjadi adalah ketika ketuanya si A, maka sebuah organisasi atau kemudian sebuah perpustakaan itu sangat berkembang dengan pesat. Tetapi ketika kemudian si A tersebut sudah tidak menjadi ketua atau tidak menjadi kepala perpustakaan, yang terjadi perpustakaannya meleret atau nggak begitu maju. Nah, ada yang salah kalau ada begini nih. Yang pertama, unsur regenerasinya bisa jadi manajemen atau manajemen perpustakaannya tidak punya roadmap yang berkelanjutan.
Seharusnya kalau punya roadmap yang berkelanjutan, maka siapapun yang jadi ketuanya, siapapun pengurusnya, maka kita akan menuju ke sana. Harus berpegang pada roadmap yang ada. Ini yang harus yang harus kita perhatikan juga di teman-teman IPI ya. Kemudian yang keempat, membangun isu bersama agar kepentingan perpustakaan juga menjadi isu yang diperjuangkan masyarakat. Sementara ini isu yang dibangun oleh para pustakawan itu adalah gaji kecil gitu ya. Gajinya kecil, kemudian tempatnya ngenes, tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Itu adalah isu dari perpustakaan sendiri yang itu tidak diperjuangkan oleh orang banyak. Tetapi kalau perpustakaan bersinergi pada orang lain, pada berpikir secara masyarakat secara keseluruhan, maka seharusnya ada isu yang dibangun bersama. Nah, saya lihat isu yang dibangun bersama yang kemudian didukung oleh banyak orang yang harus kemudian kita gunakan di sini salah satunya adalah literasi. Ya, karena itu bukan hanya isu dari perpustakaan saja, tapi semua orang berkepentingan terhadap literasi tersebut. Nah, ini adalah penjabaran tadi yang saya katakan tadi, mengembangkan sistem perpustakaan. Nah, sistem perpustakaan sendiri kan dari tahun ke tahun kan berkembang, ya. Kalau kemudian kita hanya mengandalkan ilmu kita ketika kita menjadi sarjana ilmu perpustakaan, maka itu akan ketinggalan. Maka yang harus ada kita kembangkan di sini adalah kompetensi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat atau lifelong education. Jadi kita harus membelajar ada apa ini, sistem apa yang baru. Oh, SLIM sudah berkembang berapa ya sekarang? Oh, sudah sampai Boolean ya. Wah, harus kejar terus gitu. Jangan hanya berhenti pada satu titik. Ya, kalau kita berhenti satu titik, orang kemudian sudah ketinggalan, sudah sampai kemana-mana. Tetapi sistem kita itu masih hanya segitu saja. Makanya menjadi pembelajar sepanjang hayat dan kita selalu melihat tren-tren apa yang ada di perpustakaan dan kita pelajari. Nah, itu yang harus dimampu. Kemudian kemampuan di bidang penelitian, ya, itu harus. Karena apa? Ketika kita menjalankan tugas kita sebagai pustakawan, maka kita akan menemui problem sehari-hari kan? Wah, misalnya kenapa kok user kita sedikit? Kenapa orang misalnya kalau antrinya lama sekali dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan problem tersebut kan Anda kemudian mencoba untuk mengatasi persoalan tersebut kan. Nah, cara mengatasinya seperti apa? Itu ditulis. Nah, itu jadi bisa menjadi satu di bidang penelitian. Tetapi tentu saja kemampuan di bidang penelitian harus diimbangi dengan cara-cara bagaimana cara mensitir yang bagus, mensitasi yang bagus gitu ya. Itu kemudian bagaimana menghargai orang lain gitu. Nah, itulah yang kemudian akan muncul bahwa timbulnya plagiarisme dan lain sebagainya, kita akan meminimalisir itu. Tetapi husnudon saya, jangan-jangan kita ini baru sampai pada pelajaran menulis, belum sampai pada pelajaran bagaimana cara mengutip buku gitu. Tiba-tiba sudah dihadapkan sama Turnitin. Maka yang terjadi banyak lompatan-lompatan ini yang mungkin perlu dipikirkan oleh IPI bagaimana kemudian bisa menulis yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan mencari solusi ya. Nah, berikutnya membuat program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan membuat survei. Di Aceh misalnya lagi ada program pemerintah Aceh Carong ya. Kemudian literasi, kemudian apalagi, jadi misalnya apakah kemudian konun-konun yang di Aceh itu sudah dibukukan di dalam satu buku atau di dalam satu repositori, apakah yang kemudian bisa diakses kapan saja oleh masyarakat gitu ya, itu mungkin perlu dipikirkan juga gitu ya. Dan selalu bergandeng tangan dengan program-program pemerintah, program-program masyarakat gitu ya. Kemudian mengelola program perpustakaan sebagai solusi terhadap persoalan masyarakat. Program preservasi pengetahuan, misalnya kesenian lokal, ya, kesenian, local wisdom, karya masyarakat. Nah, itu bagaimana kemudian itu bisa bersatu padu dengan itu. Kemudian yang berikutnya mengembangkan manajemen perpustakaan supaya perpustakaan mempunyai unsur keberlanjutan.
Yang pertama, kemampuan mengelola perubahan. Jangan sampai karena COVID kemudian perpustakaan tutup. Itulah yang disebut dalam manajemen yang disebut managing change, ya, mengelola perubahan. Kemudian kita harus tumbuhkan kreativitas, mengelola sumber daya yang ada untuk bisa bertahan dan berkembang. Jadi ketika ada COVID misalnya, kita berpikir kreatif, kita punya apa? Disitulah kemudian kita gunakan untuk melayani masyarakat dengan perpustakaan. Kemudian kemampuan memahami aturan dan menjadikan aturan sebagai rujukan dalam menciptakan kebijakan perpustakaan supaya tidak nabrak-nabrak. Ya. Supaya kita tidak nabrak-nabrak. Kemudian kemampuan membuat rencana pengembangan perpustakaan. Ini yang harus dibikin roadmap gitu ya. Jadi siapapun kepalanya nanti akan ada bahwa sampai 2035, 2040, bahkan 2060 sebenarnya kita mau menuju kemana, itu sudah harus ada dan dipikirkan sejak sekarang. Nah, kemudian kemampuan membaca dan mengelola big data. Ya, big data sekarang banyak dan itu kalau dianalisis sangat penting untuk mengambil kebijakan dari perpustakaan. Kemudian leadership yang kuat lagi. Nah, inilah kemudian kita membangun isu kebersamaan perpustakaan menjadi bagian isu yang ini. Caranya bagaimana? Advokasi. Ya. Advokasi, kemudian ditunjang dengan kemampuan public speaking, kemampuan menulis di koran, kemampuan menulis di sosial media, membuat konten, kemudian diperkuat dengan network atau lobbying. Nah, membangun isu bersama nanti kita bisa dikaitkan dengan SDG, ya, SDG, Sustainable Development Goal yang menjadi program dari PBB. Ya, jadi ini yang bisa kita gunakan adalah bagaimana peran pustakawan itu tadi dalam mencapai apa namanya ya. Halo? Ya, belum tahu. Nanti diberitahu secara pribadi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bu Ladima, mohon maaf karena waktunya dan saya pikir sangat menarik ya. Jadi mungkin kita pikir keterbatasan waktu, kita masih tersisa 2 panelis. Oke. Iya, iya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan slide-nya bisa share. Dan terutama tadi mengenai penjelasan lebih detail tentang empat fokus yang harus dikerjakan oleh pustakawan tadi. Mungkin bisa dilihat melalui panitia untuk bisa didistribusikan. Terima kasih Ibu Ladima. Oke. Ya. Baik. Sekali lagi kita berterima kasih kepada Ibu Ladima dan banyak sekali sebenarnya yang harus kita timba ya dari ilmu beliau. Tapi karena keterbatasan waktu dan mudah-mudahan ada kesempatan webinar lain yang khusus untuk kita diskusikan lebih mendalam tentang pakaran. Kemudian kita lanjutkan ke Bapak Muhammad Ihsanuddin M.Hum. Bapak sudah bersama kita juga, sudah hadir ya, alhamdulillah. Dan kami persilakan Bapak Ihsanuddin M.Hum ini adalah Ketua Umum PPATUSI. Mungkin juga secara singkat bisa memperkenalkan menjelaskan apa itu ATUSI, sehingga bagi yang belum akrab barangkali bisa mengetahui. Kami persilakan 15 menit Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, alhamdulillah. Baik. Mohon izin juga saya bisa share materi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia, Bapak Syamsul Bahri MSI. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pustakawan Indonesia Aceh, Bapak Nazaruddin Musa, Emlis, beserta jajaran yang baru saja dilantik. Selamat Pak, selamat sukses. Semoga kita terus bisa kerjasama, bersinergi dengan ATUSI. Kemudian Bapak Moderator, Bapak Saifuddin Ar-Rashid Emlis,
juga rekan-rekan narasumber, Ibu Labibah, Ibu Nita Zuniarti, bahagia selalu, sehat selalu ya Bu. Dan Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia, khususnya yang di Aceh, yang berbahagia, teman-teman juga yang di perpustakaan sekolah. Baik, izinkan saya menyampaikan materi tentang pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan sekolah yang saya hubungkan dengan meningkatkan literasi baca siswa. Bapak Ibu sekalian, visi dari Kemdikbud yang juga merupakan visi dari Atpusi adalah mewujudkan tenaga perpustakaan sekolah yang kompeten dan profesional. Jadi arah pengembangan tenaga perpustakaan sekolah di Indonesia itu menjadi tenaga perpustakaan sekolah yang profesional. Bagaimana langkahnya? Diawali dari rekrutmen, kemudian kualifikasinya harus kita benahi, kompetensinya juga harus dicukupi, memadai. Kalau kualifikasi dan kompetensi bagus, insya Allah nanti kinerjanya bagus. Kalau kinerjanya bagus, nanti karirnya bagus. Kalau kinerja dan karir bagus, nanti penghargaan dan perlindungannya pun, gajinya pun insya Allah bagus. Nah, itu mimpi kita, cita-cita kita untuk mengembangkan perpustakaan sekolah. Kemudian dalam Permendiknas nomor 25 tahun 2008 itu sudah ditetapkan. Jadi teman-teman di perpustakaan sekolah mohon ini dipelajari. Ada 6 standar kompetensi perpustakaan, yaitu manajerial, pengelolaan informasi, kependidikan, kepribadian, sosial, dan pengembangan profesi. Ada satu kompetensi yang saya anggap masih umumnya rendah, yaitu kompetensi kependidikan. Nah, ini nanti akan saya kupas di bawah. Teman-teman semua, Bapak Ibu semua, peserta webinar, kalau kita bicara kualifikasi, maka kualifikasi itu dicapai melalui pendidikan formal. Jadi lewat sekolah ya, SMA, diploma, S1, S2, dan S3. Kalau bicara kompetensi, maka isinya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Itu bisa dicapai lewat diklat, konferensi, seminar, BIMTEK, dan lain-lain. Kalau kita bicara tentang kinerja, nah maka kinerja itu yang diukur adalah pelaksanaan tugas, perilaku kerja, dan kehadiran. Nah, apa tugas pokok seorang pustakawan, termasuk pustakawan sekolah? Menurut Permenpan 9/2014 itu merujuk pada tugas pokok pustakawan ada 3, yaitu pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. Penilaian kinerja itu diukur dari pelaksanaan tugas pokok itu, yang 3 itu, yang kita sebut dengan capaian SKP. Nah, kemudian perilaku kerja itu seperti integritas, disiplin kerja, keramahan, dan macam-macam. Kemudian kehadiran. Nah, kehadiran itu sudah sesuai aturan pemerintah, sudah ada ketentuannya ya, kehadiran di tempat kerja. Nah, 3 hal ini yang diukur. Nah, Atpusi dengan Kemdikbud itu sudah membuat instrumen penilaian kinerja untuk tenaga perpustakaan sekolah. Jadi kalau kita bicara tenaga, itu ada kepala perpustakaan sekolah, ada tenaganya. Nah, ini kita susun 2018. Nah, penilaian kinerjanya seperti ini. Jadi supaya tadi tenaga perpustakaan sekolah itu profesional, kualifikasinya kita benahi, kompetensinya kita cukupi, kemudian kinerjanya harus dinilai. Nah, ini sudah dibuat berdasarkan Permenpan RB itu, tugas pokoknya. Nah, kemudian teman-teman kalau ingin mengembangkan kompetensi, maka Perpustakaan Nasional sudah menyiapkan. Jadi teman-teman yang non ilmu perpustakaan itu bisa ikut diklat ya, diklat CPTT, tenaga terampil 481 JP, calon pustakawan tenaga ahli 628 JP, diklat kompetensi kepala perusahaan sekolah. Kalau diangkat jadi kepala perusahaan sekolah, syaratnya harus punya sertifikat kompetensi. Nah, kepala perusahaan sekolah itu didiklat 120 JP. Kalau tenaganya 110 JP. Jadi dalam Permendiknas itu harus punya sertifikat ini. Nah, kemudian untuk peningkatan PKB-nya bisa lewat BIMTEK, workshop, konferensi, webinar seperti ini. Nah, dengan begitu diharapkan teman-teman di perpustakaan sekolah menjadi pustakawan fungsional kalau PNS, kalau masih non PNS kita sebutnya pustakawan profesional. Jadi sama-sama kompeten di bidangnya.
Nah, ini peta pengembangan karirnya. Jadi teman-teman di perpustakaan sekolah jangan berkecil hati ya. Karir kita itu terbuka, Bapak Ibu, asalkan kualifikasinya dipenuhi, kompetensinya dipenuhi. Jadi bisa ikut diklat, CPTT, kalau diploma 2 bisa CPTT, kalau S1 bisa CPTA, tenaga ahli. Nah, kemudian di pustakawan dengan tugas tambahan juga begitu. Contohnya saya kepala perpustakaan sekolah. Saya juga asesor karena saya ikut diklat asesor akreditasi. Nah, jadi pengembangan karir sebagai pustakawan sekolah tambahannya saya jadi asesor akreditasi perpustakaan sekolah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu pangkatnya sudah tinggi bisa pindah ke dinas perpustakaan atau ke perguruan tinggi. Jadi nggak ada batasnya. Insya Allah karirnya bagus. Jadi himbauan saya teman-teman, silakan lengkapi kualifikasi diri yang belum sekolah di ilmu perpustakaan, sekolah lagi, kuliah lagi. Yang belum ikut diklat. Nah, kemudian prioritas pengembangan tenaga perpustakaan sekolah. Sekarang kita tentukan nih ada 4. Pertama, rekrutmen. Jadi kemarin habis setelah rakornas dengan Perpusnas, Pak Syarif Bandu langsung menyurati Kemenpan RB. Kemudian saya juga kemarin hari Rabu kemarin dipanggil oleh Dirjen GTK bersama Direktorat GTK, saya diminta menyusun semua kebutuhan, data-data untuk persiapan rekrutmen tenaga perpustakaan sekolah. Insya Allah nanti formasinya akan dibuka di 2022. Nah, datanya udah kita siapkan dari sekarang. Jadi habis dengar pendapat dengan DPR RI. Jadi insya Allah teman-teman siapkan kualifikasinya, siapkan kompetensinya. Nanti begitu formasi dibuka, Bapak Ibu syaratnya terpenuhi. Nah, itu himbauan kami. Kemudian Adpusi juga untuk pengembangan tenaga perpus itu melakukan bimbingan teknis. Hampir tiap minggu Adpusi itu bikin BIMTEK. Semua BIMTEK kita itu merujuk pada 6 standar kompetensi itu. Nah, jadi hampir setiap Rabu kita ada BIMTEK, setiap Rabu ada BIMTEK manajemen, pengembangan koleksi, BIMTEK katalogisasi, BIMTEK literasi informasi, BIMTEK literasi baca, dan lain-lain. Itu ada 9 paket kita sampai otomasi kita bikin BIMTEK. Kemudian ini yang kita siapkan datanya kemarin. Jadi perpustakaan sekolah itu ada 113.541. Kemudian data di Dapodiknya dirinci, SD berapa, SMP berapa, SMA berapa, kita sudah ketemu datanya. Kemudian yang ASN berapa, yang non-ASN berapa. Jadi yang non-ASN yang mendominasi. 97% tenaga perpus itu belum PNS. Nah, mudah-mudahan nanti lewat PPK, lewat CPNS 2022 nanti Bapak Ibu bisa masuk melamar ke situ. Kemudian data tenaganya seperti ini, 36 ribuan secara umum, kekurangannya 76.973 sekian. Nanti siap-siap Bapak Ibu semua, kita punya prinsip one school, one library, one professional school librarian. Nah, kita ingin tinggalkan masa lalu, perpustakaan sekolah masa depan diisi oleh profesional school librarian. Semuanya kualifikasinya, kompetensinya terpenuhi. Nah, ini roadmap yang sudah kita buat, Adpusi buat sejak 2019 sebenarnya, dan baru 2021 ini alhamdulillah bersambut ya, dayung bersambut. Nah, dan seiring dengan perjuangan Bapak di Perpustakaan Nasional yang terus menggaungkan tentang literasi. Juga kondisi nyata di Kemdikbud untuk meningkatkan literasi baca siswa. Nah, tadi moderator juga menyampaikan bahwa indeks literasi siswa kita itu masih rendah. Nah, oleh karena itu Pak Menteri, Pak Nadiem, karena literasi baca kita itu rendah, maka ujian nasional itu dihapus, diganti dengan sistem penilaian baru yang namanya asesmen kompetensi minimum atau AKM. Nah, di dalam AKM, Bapak Ibu sekalian, ini pengetahuan Bapak Ibu yang di luar sekolah. Jadi di sekolah itu sekarang UN-nya dihapus, diganti dengan AKM. Nah, di dalam AKM itu yang dinilai adalah 1 literasi baca, kemampuan membaca siswanya. Ini sesuai dengan standar PISA. Nah, nanti yang diumumkan oleh pemerintah itu bukan hasil ujian siswanya, tidak, tapi hasil peringkat sekolahnya.
Nah, nanti sekolahnya yang malu. Akan dirilis nanti setiap kabupaten kota, provinsi, itu sekolah yang paling anjlok kemampuan membaca siswanya akan dipajang. Nah, nanti kepala sekolah yang tidak care dengan perpustakaan, tidak melengkapi perpustakaan, tidak membantu membudayakan budaya literasi di sekolah, nanti akan malu. Ya, karena nanti ukurannya ada literasi baca. Literasi baca. Nah, ini teman-teman di perpustakaan sekolah mohon menyadari semua, ya, kita ada di paradigma baru. Nah, teman-teman, saya sampaikan ini, termasuk Bapak Ibu dosen yang ada jurusan ilmu pustakaannya. Kelemahan tenaga perpustakaan sekolah sekarang itu di kompetensi kependidikan diantaranya. Jadi belum mampu memahami apa itu filosofi kurikulum 2013, kompetensi lulusan itu seperti apa, kompetensi inti seperti apa, pendekatan pembelajaran yang sekarang seperti apa, proses pembelajaran, proses kognitifnya juga seperti apa. Nah, ini saya ajak teman-teman semua untuk keluar kandang, keluar dari perpus. Jangan disirkulasi aja. Tadi juga disampaikan oleh narasumber yang lain, Pak Samsul juga oleh moderator. Keluar kandang, jadi mitra, jadi partner Bapak Ibu guru dalam pembelajaran. Untuk itu pahami ini semua. Nah, saya di BIMTEK Adpusi kita sudah sampaikan seperti ini. Jadi, nah ini kompetensi lulusan yang diharapkan pemerintah. Jadi profil siswa yang diharapkan lulus dari sekolah itu punya 4 kemampuan ini: critical thinking, creativity, collaboration, communication. Nah, oleh karena itu di kompetensi intinya ada sikap religius, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Nah, jadi teman-teman, bagaimana peran kita dalam memenuhi kompetensi lulusan? Bagaimana peran kita dalam memenuhi kompetensi inti yang ada di kurikulum? Bagaimana kita menjadi partner, mitra Bapak Ibu guru di sekolah? Keluar kandang, jangan di dalam perpus terus, ikut kita hidupkan kegiatan program-program perpustakaan, dibanyakin program, yaitu program literasi. Nah, ini saya kasih contoh di BIMTEK Adpusi kita lakukan begini. Coba, kompetensi lulusan menginginkan siswa kita itu punya kemampuan critical thinking, creativity, collaboration, communication. Ini skill yang diharapkan. Kira-kira sebagai pustakawan sekolah, dari segi koleksi apa yang harus kita sediakan supaya critical thinking anak itu tumbuh, kreativitasnya tumbuh, collaboration-nya, kemampuan kerjasamanya oke, communication-nya oke. Di layanan juga begitu. Bagaimana kita mendesain layanan supaya anak punya kemampuan critical thinking dan 4C ini. Di kegiatan apa lagi? Kegiatan apa? Bedah buku misalnya, bimbingan membaca, literasi, informasi, kreativitas, bikin dari buku yang prakarya misalnya, buku-buku prakarya, bisa bikin kegiatan, lomba-lomba, mendesain apa gitu ya. Dikolaborasi, bikin kegiatannya secara tim. Communication, bikin kegiatan itu yang ada pemaparannya gitu ya. Satu kegiatan, 4 skill ini bisa kita buat. Nah, ini contoh aja teman-teman. Kemudian di pemenuhan kompetensi inti, sikap religiusitas, keagamaan. Untuk koleksi buku-buku agama, untuk layanan misalnya bisa saja di perpustakaan itu kita setel musik yang religius ya, sholawat Nabi atau muratal gitu ya, supaya sikap religius anak tumbuh. Jadi perpustakaan itu ikut serta secara nyata bersama unit lain di sekolah mencapai kompetensi ini. Jadi seperti itu kira-kira cara berpikir kita nanti ke depan mengelola perpustakaan. Sikap sosial misalnya dalam melayani anak kita juga harus membudayakan salam, santun, apalagi senyum gitu ya, respectful, saling menghormati. Di kegiatan juga begitu, di pengetahuan keterampilan juga begitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang sangat singkat ini saya cepat-cepat buru-buru karena waktunya sedikit. Saya titip ke Bapak Ibu yang dosen yang ada di jurusan ilmu perpustakaan, mohon kiranya kompetensi kependidikan ini diperkuat untuk teman-teman mahasiswa ilmu perpustakaan yang sedang belajar di sana. Jadi mohon
mahasiswa ilmu perpustakaan nanti akan bekerja di sekolah, kompetensi kependidikannya mohon diperkuat. Pahami itu apa kurikulum, apa standar isinya, apa standar prosesnya, standar evaluasinya, kompetensi lulusan, kompetensi dan seterusnya. Supaya kita bisa melayani mereka dengan baik. Ada lagi waktunya, Pak? Sudah melewati waktunya, Pak Iksan. Mungkin juga kita juga sudah mendapatkan kesimpulan, dan para dosen dan khususnya prodi ilmu perpustakaan mungkin sudah mencatat ya titipan ini. Untuk sementara kami mohon maaf Pak Iksanuddin, dapat kita sudah menangkap ini poinnya. Mudah-mudahan itu bisa dikeluar. Yang dapat kita garis bawahi dari presentasi yang disampaikan tadi oleh Bapak Muhammad Iksanuddin, itu bahwa di sekolah itu masih sangat terbuka peluang untuk pengembangan profesi pustakawan atau tenaga perpustakaan. Itu dari berbagai lini. Tadi kita lihat berapa besar peluang yang masih terbuka, dan itu mungkin tentunya itu bagi IPI merupakan tantangan besar untuk menyiapkan itu. Mungkin dengan kerjasama dengan perguruan tinggi, khususnya dengan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi ilmu perpustakaan. Baik, terima kasih kepada sekali lagi kepada Bapak Muhammad Iksanuddin. Dan terakhir, tapi waktunya sudah sangat mepet, ini mohon maaf Ibu Mbak Nita Juniarti, Eshum sebagai pegiat literasi. Anda punya waktu juga 15 menit, mudah-mudahan walaupun sedikit melewati jam 12 nanti kita berhenti. Mungkin akan lewat 5 menit atau 7 menit setelah presentasi terakhir ini. Kita akan dengarkan presentasi Nita Juniarti Eshum. Namun sebelumnya saya ingatkan kepada para peserta webinar untuk mengisi absensi kehadiran yang sudah tersedia di chat. Ya, dan diingatkan bahwa seminar ini ada fasilitasnya, yaitu ada sertifikat, e-sertifikat, dan ada nanti ada hadiah bagi yang beruntung. Kira-kira seperti itu. Silakan tetap berada di jalur Anda ini dan sampai webinar ini benar-benar selesai. Kami persilakan Mbak Nita Juniarti. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya cukup jelas? Yes, Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nita Juniarti. Sebelumnya mau minta maaf sedikit. Kebetulan saya lagi kurang sehat, baru saja keluar dari rumah sakit. Tapi insya Allah mencoba untuk memaksimalkan. Begitu, Bapak Ibu. Saya sebetulnya saya dulu lulusan sejarah kebudayaan Islam, bukan ilmu perpustakaan, tetapi kebetulan 3 tahun terakhir ini bergerak di bidang literasi, seperti itu. Yang pertama, agak macet ya. Yang mau saya bagi di sini adalah pengalaman menggerakkan literasi di desa. Pertama kali saya bergerak itu sebetulnya sejak 2015 ketika saya menjadi sarjana di UIN Araniri Banda Aceh. Nah, waktu itu apa slide-nya kelihatan? Kelihatan, Bu. Baik, waktu itu saya pertama sekali ikut di Pustaka Ransel, itu adalah gerakan anak-anak muda yang membawa buku-buku ke beberapa pelosok Aceh gitu. Nah,
ketika itu saya menyadari bahwa benar ya yang dikatakan oleh pemateri pertama bahwa minat literasi itu sebetulnya sangat tinggi di daerah. Kenapa? Karena setiap kali kami membawa buku, biasanya kami membawa buku 100 buku untuk hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu dalam waktu 1 hari itu habis diserbu seperti itu. Kemudian menarik juga yang dikatakan Ibu Labibah, perpustakaan itu seharusnya mempertanyakan diri apakah ketika mereka tidak buka itu akan dicari seperti itu. Nah, ketika saya bergerak di literasi ini, kami biasanya ada buku keliling tuh namanya. Nah, di buku keliling ini, ketika kami tidak melapak 1 minggu, orang tuh pada nanya, juga ada yang punya WA gitu, nanya, kenapa kok nggak buka ya hari ini? Nah, mungkin yang ini yang harus juga dimiliki oleh kawan-kawan di perpustakaan, artinya melihat peluang. Kemudian yang ingin saya bagi di sini, saya di latar belakang itu, kenapa sih kebetulan gerakan literasi saya itu namanya Sigupai Membaco. Sigupai Membaco itu artinya Aceh Barat Daya Membaca. Sigupai itu adalah varietas padi yang ada di Aceh Barat Daya. Membaco itu bahasa daerah, membaca. Nah, tujuan kegiatan ini adalah sebetulnya adanya perubahan dari desa gitu. Karena kalau misalnya kalau perpustakaan kan kalau waktu zaman saya sekolah dulu dari tingkat perpustakaan daerah itu agak jauh dari desa. Tapi ini bagaimana gerakan literasi itu dimulainya dari bawah, dari akar rumput seperti itu. Kemudian di desa kami itu ada perpustakaan tetapi jarang aktif dan perpustakaan daerah itu jauh dari desa. Kemudian di Sigupai Membaco itu bukan hanya menyediakan buku-buku atau fasilitas misalnya seperti buku atau hal yang lainnya, tapi juga ada kegiatan atau kelas-kelas yang ini yang sebetulnya digunakan untuk menarik minat baca. Nah, apa yang kita lakukan sejak 2018 permintaan atas kelas itu yang dibuat. Seperti kata Bu Labibah tadi, buatlah sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat, bukan yang diinginkan oleh pengurus seperti itu. Kadang kita seringnya membuat sebuah program itu karena keinginan pengurus, bukan karena benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Lalu kami ingin melaksanakan fungsi rekreasi perpustakaan, yaitu membaca di mana saja dengan buku keliling, nggak mesti harus di ruang perpustakaan seperti itu. Nah, kemudian pohon masalah yang ditemukan setelah beberapa tahun berjalan itu Sigupai Membaco menemukan fakta bahwa perpustakaan yang dekat dengan masyarakat itu harus dimulai dari desa. Masyarakat itu membutuhkan buku untuk dibaca program edukatif literasi seperti itu. Kemudian mengajarkan membaca buku, menyediakan buku, waktu buka yang tidak terbatas, dan membuat kegiatan agar pengunjung itu merasa tertarik untuk datang seperti itu. Lalu perpustakaan hanya bisa kalau sementara yang kami dapatkan di lapangan adalah perpustakaan hanya bisa diakses waktu tertentu, apalagi yang jauh dari desa itu sangat membutuhkan kayak harus ada kendaraan umum atau apa seperti itu. Ya, dari semua itu hal yang ingin kita capai adalah meningkatkan literasi seperti itu. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan sejak 2018 itu adalah ada buku keliling. Ini kan kalau di foto itu kami membuat buku kelilingnya dekat pantai. Kenapa? Karena di Aceh Barat Daya sendiri itu tidak punya lapangan seperti di Banda Aceh. Misal kalau di Banda Aceh itu sebenarnya ada teman-teman penggiat literasi lain yang setiap hari Minggu itu menaruh buku, lapak buku itu di Belang Padang seperti itu. Tapi Aceh Barat Daya itu nggak punya yang seperti itu. Kami cuma punya beberapa tempat wisata sehingga kami membawa bukunya keliling ke tempat-tempat wisata terutama di hari libur seperti itu. Kemudian ada layanan pinjam berbatas waktu. Nah, ini sebetulnya sama seperti yang perpustakaan lain lakukan, termasuk perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah, itu layanan pinjam berbatas waktu. Hanya saja di sini dimodifikasi, setiap keluarga itu bisa meminjam sampai 10 buku misalnya per anggota keluarga, dengan tidak ada syarat harus membuat kartu, harus apa seperti itu. Azas yang kami pakai hanyalah saling percaya.
dicatat buku mana yang akan dipinjam, kemudian dikembalikan pada waktu yang disepakati bersama, seperti itu. Lalu ada Minggu Inspirasi. Minggu Inspirasi ini kami buat untuk memperkenalkan profesi, misalnya profesi perpustakaan, profesi polisi, profesi kemarin tagana, tanggap bencana, atau hal-hal yang dekat-dekat dengan masyarakat. Tujuannya adalah memutuskan angka putus sekolah di desa. Jadi biasanya setelah kelas 6 itu untuk lanjut ke SMP itu agak susah, sehingga dengan adanya profesi ini harapannya perpustakaan itu menjadi tempat perubahan orang-orang untuk lanjut sekolah, seperti itu. Kemudian seperti kelas warna, kelas menulis, lingkungan, kemudian kelas sehat, kelas karya ini adalah kelas-kelas yang diminta oleh ibu-ibu atau oleh anaknya sendiri. Misalnya mereka mempunyai minat di bidang mewarnai. Jadi mereka bilang, Kak, tolong dong buatkan kelasnya, seperti itu. Sehingga kami mendesain sebuah kelas yang diberi nama kelas warna, di mana nanti teman-teman yang ingin ikut, pertama kan biasanya ada buku tuh tentang, biasanya buku anak-anak. Mereka terinspirasi kelas-kelas ini tuh dari buku anak-anak, biasanya yang dibaca. Bagaimana kalau kita mempraktekkan ini? Bagaimana kalau mempraktekkan ini? Sehingga kelas-kelas itu disusun berdasarkan buku-buku yang terdapat di perpustakaan. Kemudian mahota buku ini adalah membicarakan buku. Nah, membicarakan buku ini sebetulnya tujuannya adalah menarik orang-orang untuk mendapatkan ringkasan tentang buku yang beberapa orang baca, seperti itu, sehingga mereka datang ke perpustakaan dan meminjam, seperti itu. Nah, mahota buku ini dilaksanakan secara daring, biasanya di Instagram, seperti itu. Dan jangkauannya adalah anak-anak muda atau anak-anak yang mereka itu melihat media sosial, dan juga sasarannya bahwa orang-orang Aceh biasanya lebih suka mendengarkan buku daripada membaca buku, seperti itu. Kemudian ada bincang asik. Bincang asik itu seperti bincang-bincang dengan teman-teman penggiat literasi di daerah lain, sekedar silaturahmi, seperti itu. Dan juga untuk memperkenalkan bahwa ada banyak gerakan literasi dari akar rumput, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kami bekerja? Awalnya kami bekerja itu membuka sebuah tempat membaca gratis, itu tidak ada program sama sekali, hanya membuka saja. Kebetulan mempunyai banyak sekali koleksi buku, ya udah buka saja dulu. Asasnya sih nekat aja dulu, karena udah jadi sarjana, kayak merasa ketika pulang kampung tapi nggak pernah buat apa-apa untuk kampung, seperti itu. Merasa kalau kata sebuah puisi seonggok daging itu, ketika sampai di kampung sendiri menjadi layang-layang, seperti itu. Nah, hal inilah yang pertama dilakukan adalah membuka buku, tapi ternyata peminatnya itu sungguh banyak, seperti itu, terutama di kalangan anak-anak. Akhirnya ketika menganalisis keadaan, anak-anak itu butuh tempat belajar gratis yang santai, seperti itu. Waktu itu kita hanya menaruh buku di rak, lalu mengembangkan terpal seperti itu yang di halaman rumah itu batu, tapi mereka betah duduk berjam-jam, seperti itu. Sehingga hal ini membuat ternyata minat literasi di desa itu tidak serendah yang dipikirkan orang-orang, kita masih bisa berbuat, seperti itu. Lalu kami juga membuat festival, jadi seperti ada nanti bernyanyi, tilawah, dan lain-lain, sehingga kami bisa menganalisis kecenderungan anak untuk dibuka kelas apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka, bukan karena keinginan kami sendiri, seperti itu. Lalu kenapa kami? Karena ada yang ikut terlibat, jadi saya sendiri tidak bekerja sendirian. Di sini tuh ada pengurus Sigupay Membaco, itu sebenarnya keluarga inti saya, dari nenek saya, ibu saya, adik saya, semuanya diberdayakan untuk menjadi pengurus. Kebetulan saya sering kerja keluar daerah, jadinya kalau misalnya saya tidak ada, nanti kan seperti kata Ibu Labibah, kita harus memikirkan hal-hal yang menjadi keberlanjutan dari sebuah kegiatan yang sudah dibangun. Makanya kenapa
kebetulan keluarga besar juga mempunyai komitmen di bidang literasi, akhirnya semua pengurusnya itu adalah orang-orang terdekat seperti itu. Kemudian ada anggota event. Anggota event ini kami sudah mempunyai 30 orang kawan-kawan relawan yang mau ikut terlibat baik secara virtual maupun langsung seperti itu. Nah, kemudian ada stakeholder. Stakeholder itu sekarang sudah ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang mendukung kegiatan ini. Kemudian pemerintahan desa, kemudian pemberdayaan anak dan perempuan, karena kemarin itu Taman Baca Masyarakat itu harusnya menjadi salah satu tempat alternatif untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu. Bahkan kami juga menemukan beberapa fakta dengan bercerita beberapa anak yang terkena kasus kekerasan seksual itu, mereka tuh bisa berekspresi seperti itu setelah membaca buku dan bercerita. Akhirnya bisa membuat mereka lebih tenang setelah menghadapi kekerasan seksual seperti itu. Kemudian kalau untuk di Dinas Pendidikan sendiri ada PAUD dan Dikmas, kemudian ada TBM Aceh. Ini forum TBM. Di sini kayak kita kembali mengupgrade diri untuk kawan-kawan penggiat literasi, tapi tidak ada basic ilmu perpustakaan, rata-rata seperti itu. Nah, kemudian kami percaya bahwa program yang baik adalah yang dibutuhkan, bukan sekedar keinginan pengurus seperti itu. Apa yang kami lakukan ketika membuat sebuah program? Yang dilakukan adalah identifikasi lingkungan dulu, karena lingkungan ini yang tahu itu hanya orang-orang yang ditinggal di lingkungan tersebut. Maka yang kami lakukan adalah identifikasi lingkungan. Bisa jadi satu program ini cocok di tempat saya, tapi tidak cocok di tempat ibu bapak seperti itu. Kemudian identifikasi kebutuhannya apa. Lalu kami menyusun programnya, melaksanakan secara konsisten, kemudian lakukan evaluasi apakah benar-benar sebuah program ini menjadi menunjang gitu kehidupan atau tidak. Jika tidak, apakah ini harus dilanjutkan atau tidak. Kemudian kita membuat rencana tindak lanjutnya, lalu dijalankan kembali. Jika program itu memang rasanya tidak tepat sasaran atau sepertinya sudah, akhirnya diganti dengan program lain seperti itu. Nah, dalam menyusun program sendiri, Sigupay Membaco yang terlihat kayaknya cuma 8 buku, cuma kelas ini, kelas itu sebenarnya kami sudah menyusun seperti ini. Kegiatannya apa, kemudian outputnya apa, outcome-nya apa, dampaknya bagaimana. Karena ketika sebuah kegiatan tanpa dampak, menurut kami hal ini tidak bisa diukur seperti itu. Misalnya salah satunya kami membuat layanan pinjam gitu. Layanan pinjam itu dampaknya supaya masyarakat bisa mengakses buku itu dengan mudah, terutama buku-buku yang berkualitas seperti itu dengan langkah yang sangat dan waktunya kelihatannya sudah bersahabat dengan kita, Nita ya. Oh iya, baik Pak. Saya tutup ya Pak. Jadi mungkin kendala di kami itu seperti ini, barangkali tempat atau apa, tapi saya selalu suka dengan kutipan ini bahwa kita tidak bisa terus-menerus menjadikan dana sebagai kambing hitam untuk tidak bergerak. Seperti itu. Jadi harapannya titipan juga untuk kawan-kawan yang di perpustakaan atau dimanapun yang sebab literasi ini kan tanggung jawab semua orang ya, tetap bergerak meskipun pelan, tetap bergerak walaupun tidak terlihat, tidak pikuk di kampung sendiri, apalagi menjadi layang-layang yang tak tahu arah pulang. Terima kasih. Alhamdulillah. Luar biasa presentasi dari presentasi terakhir Bu Nita Juniati. Beberapa yang perlu kita garis bawahi, tidak melaksanakan program kalau tidak ada kebutuhan. Mesti ada identifikasi kebutuhan program yang perlu dilakukan. Itu yang menyebabkan kemudian buku yang disediakan itu selalu laris manis, habis diserbu. Dan itu connect dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Labibah, bagaimana kita mengidentifikasi agar perpustakaan yang kita kelola, yang dijalankan itu betul-betul menjadi agen ilmu pengetahuan tadi, tidak menjadi beban untuk masyarakat, tetapi menjadi kebutuhan yang dicari.
Ini kelihatannya sejalan. Dan luar biasa Ibu Nita tadi itu kelihatannya melakukan presentasi di dalam suasana yang sangat atraktif gitu ya, karena ada suara-suara yang masuk ke dalam presentasi beliau. Nah ini memang begitulah pekerja literasi. Jadi dalam situasi apapun itu bisa berjalan tanpa kendala. Itu bukan dana, itu tadi itu yang digarisbawahi. Tapi mungkin ada tantangan lain selain dana, yaitu mungkin bisa didiskusikan lebih jauh. Tapi sayang sekali waktu kita tidak memungkinkan. Saya mohon maaf kepada seluruh peserta webinar di seluruh tanah air yang sudah sejak tadi setia untuk menanti dan berada di jalur di Zoom ini. Namun tidak ada kemungkinan lagi kita bisa berdiskusi lebih jauh. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh keempat pemateri kita tadi, dimulai dengan Bapak Samsul Bahri, kemudian Ibu Labibah, kemudian Bapak Muhammad Ihsanuddin, dan terakhir Nita Juniarti SPSM tadi, itu jadi menjadi menjadi pemicu, tentunya menjadi pemicu untuk kita bisa berpikir lebih keras, khususnya kepada pengurus IPI Aceh dan IPI yang lain di seluruh tanah air. Tentunya begitu tadi harapan Pak Samsul, untuk mengambil kesempatan webinar yang kita bicarakan pada hari siang ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk kita bangun, khususnya menjadi program-program yang kreatif, inovatif, tidak menunggu tetapi menjemput. Kira-kira seperti itu. Dan tadi beberapa hal yang Pak Samsul juga bisik-bisik kepada saya, bahwa ada peluang-peluang yang bisa di-create secara nasional di bawah IPI, pengurus IPI pusat. Baik misalnya ada pelatihan yang virtual training begitu. Jadi itu yang mungkin bisa di-create oleh IPI daerah, khususnya IPI Aceh. Yang tadi saya juga ingin garis bawahi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar di seluruh tanah air, khususnya di luar Provinsi Aceh, yang kelihatannya Ibu Labibah tadi sudah memahami dengan baik apa yang disebut dengan Aceh Carong itu ya, kan ada di dalam tema seminar kita, webinar kita pada hari ini. Ini adalah program atau visi pembangunan bidang pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Aceh, dan itu mudah-mudahan sejalan dengan pembangunan sumber daya manusia, visi pembangunan sumber daya manusia secara nasional. Jadi saya pikir webinar ini tidak mungkin lagi kita lanjutkan. Saya mohon maaf sekali lagi karena waktunya tidak mungkin kita buka tanya jawab kepada para seluruh peserta webinar di seluruh tanah air. Keep in touch, kita bisa berdiskusi lebih jauh. Mudah-mudahan IPI pusat akan tetap menginspirasi langkah-langkah IPI di seluruh tanah air, IPI daerah di seluruh tanah air. Saya mengundang Bapak Nazaruddin Musa untuk Ketua IPI Aceh yang baru dilantik, sekaligus mewakili peserta seminar, peserta webinar di seluruh tanah air. Saya menyampaikan selamat sekali lagi atas pelantikan yang tadi dilaksanakan. Mudah-mudahan kepemimpinan Bapak di IPI Aceh periode 2021 gitu sampai 2024 itu mudah-mudahan sukses, lebih sukses dari yang sudah terjadi di Aceh khususnya, dan itu bisa mendorong seluruh IPI di daerah lain juga bersama-sama kita terkoneksi di dalam satu jaringan pengembangan di bawah koordinasi IPI pusat tentunya. Mudah-mudahan selama Pak Samsul masih memimpin IPI ini, mohon maaf kepada IPI yang lain di seluruh tanah air, kami tentu ingin lebih banyak juga mendapatkan kesempatan untuk dengan Pak Samsul, bukan karena beliau orang Aceh, tapi karena beliau memang orang Aceh. Kira-kira seperti mohon maaf. Ya, jadi karena jauh, Aceh ini jauh. Ya, Aceh dan Irian itu jauh. Jadi Pak Samsul tentunya akan lebih banyak bermain di sekitar Jakarta, tapi harapannya sesekali ada kesempatan lebih banyak pulang ke Aceh dan pergi ke Jayapura. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya Aceh. Jadi beliau memantau dan mendorong terjadinya capaian tujuan IPI ini secara nasional. Gitu. Saya persilakan Pak Nazar untuk closing statement. Di sini di dekat kami. Sini di dekat saya. Ya. 。
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami dari Aceh, Pusakawan Aceh untuk rekan seluruh Indonesia, hadir in dan hadir out, dimanapun Anda berada. Saat sungguh suatu kebahagiaan yang tak terhingga bagi kami yang hari ini diberi kesempatan untuk melakukan 3 hal. Yang pertama, melakukan pengukuhan. Yang kedua, melakukan webinar. Dan besok akan dilanjutkan dengan raker. Tentu yang kami sangat harapkan adalah doa dan partisipasi kawan-kawan semua. Teristimewa, salam hormat kami dari Aceh untuk seluruh pemateri yang cukup luar biasa pada hari ini. Yang pertama dari Wali Pusat, Bapak Tuku Samsul Bahri, SHMSI. Kemudian kepada senior saya, kemudian juga Ketua Umum daripada Asosiasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Islam, Ibu Dr. Labibah Zain, Amlis. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada hari ini. Terus kepada Bapak Muhammad Ihsanuddin dari Asosiasi Adpusi, Asosiasi Perpustakaan Sekolah Seluruh Indonesia, dan Dinda kami Nita Duniati sebagai tokoh simbol pergerakan literasi tanpa dana. Artinya beliau menyebutkan bahwa dana bukan sesuatu, tapi semangatlah yang menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, sekali lagi, atas segala kekurangan, diperbanyak maaf. Terhormat kepada tim Zoom Jakarta, teristimewa kepada sahabat saya, Bapak Suharyanto. Pak, terima kasih atas fasilitasi yang diberikan sangat luar biasa di bawah operator Adinda Rizky. Saya pikir ini hanya Allah yang sanggup membalas semua ini untuk kemajuan literasi Indonesia. Saya pikir untuk menutup ini hanya berharap bahwa Aceh siap untuk berkontribusi dalam memajukan literasi Indonesia. Aceh Carang menuju Indonesia Maju 2045 mengisi bonus literasi yang akan melimpah oleh sumber daya Indonesia yang apabila dimanfaatkan dengan baik, maka tidak mustahil Indonesia akan jadi maju pada tahun yang telah ditetapkan. Demikian sekali lagi, hormat kami kepada seluruh panitia yang bekerja luar biasa, pada Bapak Moderator yang telah hadir hari ini dan memberikan waktu yang kepada saya di closing ini. Saya pikir demikian ya, supaya tidak menjadi lagi. Berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih, Mah. Kamu mau apa? Aku mau Bluetooth speaker, headphone, mouse, power bank, earphone, kabel, tripod. Tenang, ada murah lebay di shop. Thank you.